Bab 721 Sekte Petir Iblis. Ketika tentara domain Great Havenlow melangkah ke wilayah Sekte Petir Iblis, tidak ada serangan balik seperti yang mereka harapkan. Lebih jauh lagi, yang lebih mengejutkan adalah bahwa kota-kota di sepanjang jalan mereka telah mengabaikan pertahanan mereka. Situasi abnormal ini membuat Nine Nether dan Mu Chen agak heran. Namun tak lama kemudian, mereka menyadari apa yang sedang terjadi. Sekte Petir Iblis tidak mundur karena ketakutan, tetapi mengumpulkan kekuatan mereka untuk meledak. Sepertinya mereka berniat untuk melawan kita di bawah pegunungan Petir Iblis. Nine Nether tersenyum ringan, tidak ada rasa takut yang hadir di matanya yang ramping saat dia dengan lembut melambaikan tangannya, memimpin pasukan, dan maju terus. Setengah hari kemudian, tentara akhirnya melambat di dekat dataran yang membentang sampai akhir. Cakrawala itu gelap, tidak ada pohon hijau subur di pegunungan, hanya suara gemuruh yang terus-menerus terdengar. Gemuruh-gemuruh itu tidak datang dari langit, tetapi dari kedalaman bumi. Saat mereka bergemuruh, bumi terus bergetar. Gunung hitam yang megah seperti raksasa saat berdiri di depan mereka. Tubuh gunung hitam tampak seperti tidak bisa dihancurkan. Suara mendesing, suara mendesing. Ketika pasukan 9 Nether diam-diam berdiri di sana, seberkas cahaya terbang dari segala arah di belakang mereka, membentuk sektor melingkar yang menyegel seluruh area ini. Ini adalah banyak kekuatan tambahan dari domain Great Havenlow. Mu Chen berdiri di depan pasukan 9 Nether dengan mata sedikit tertutup. Meskipun energi petir tersebar di seluruh wilayah ini, dia masih bisa samar-samar merasakan beberapa fluktuasi energi spiritual yang kuat. Bagaimanapun, ini adalah markas besar Sekte Petir Iblis. Nine Nether mengangkat pandangannya saat suaranya yang dingin terdengar di seluruh wilayah ini. Setelah bersembunyi begitu lama, bukankah tidak ada artinya terus bersembunyi? Haha, benar-benar layak untuk Raja 9 Nether, benar-benar seorang pahlawan wanita. Ketika Nine Nether berbicara, suara gemuruh tiba-tiba bergemuruh dan bergema di antara langit dan bumi. Tak lama setelah itu, kilat yang menyilaukan tiba-tiba meledak dari gunung Petir Iblis. Petir itu mengalir turun dari cakrawala dari segala arah. Di bawah kilau petir yang mempesona itu, banyak sosok muncul di langit dengan sekejap. Fluktuasi energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya yang ditekan sebelumnya dilepaskan tanpa syarat apapun. Dalam sekejap, bahkan langit dan bumi menjadi pucat. Setengah dari sosok di langit memiliki fluktuasi energi spiritual yang tidak harmonis di sekitar mereka yang sebanding dengan Sekte Petir Iblis. Jelas, mereka bukan dari Sekte Petir Iblis, tetapi dilihat dari penampilan mereka, Sekte Petir Iblis sebenarnya memiliki ide yang sama dengan 9 Nether. Nine Nether merekrut pasukan tambahan lainnya untuk menyerang Sekte Petir Iblis, dan Sekte Petir Iblis juga telah menarik pasukan lain untuk memberikan serangan fatal ke Istana 9 Nether. Mungkin 70 hingga 80% pasukan di medan perang barat daya ini dikumpulkan di sini. Barisan ini saja sudah cukup untuk melancarkan perang kolosal. Tatapan Mu Chen terfokus pada wilayah tengah, di mana petir adalah yang paling ganas. Berdiri di depan kilat adalah sosok yang mengambang di udara. Dia memiliki sosok yang kuat, ditutupi baju besi abu-abu, dengan kedua tangannya disilangkan di depan dadanya. Petir hitam keabu-abuan berkedip di permukaan tubuhnya saat energi penindas yang kuat menyelimuti, menyebar di antara langit dan bumi. Di Sekte Petir Iblis, selain Master Sekte, Qin Tiangang, siapa lagi yang bisa memiliki kekuatan seperti itu? Ke arah domain Great Havenlow, banyak kekuatan jatuh ke dalam sedikit gangguan ketika mereka melihat sosok kuat yang tampak seperti Dewa Iblis. Bagaimanapun, nama Qin Tiangang dari Sekte Petir Iblis tidaklah kecil. Itu sangat banyak sehingga bahkan telah melampaui 9 Nether, sampai tingkat tertentu. Bagaimanapun, status Nine Nether telah hilang selama bertahun-tahun. Aku sudah lama mendengar tentang kecantikan Raja 9 Nether. Sekarang setelah aku menyaksikannya hari ini, rumor itu tidak palsu. Tapi bertarung adalah milik laki-laki, dan dengan penampilanmu, agak sulit untuk bertarung. Tatapan Qin Tiangang diarahkan ke Nine Nether saat tawanya terdengar seperti guntur. Nine Nether samar-samar tersenyum mendengar kata-katanya dan perlahan maju beberapa langkah. Dengan setiap langkah, teriakan yang jelas dan nyaring terdengar di antara langit dan bumi saat energi spiritual yang menakutkan menyebar di wilayah ini. Samar-samar, cakrawala di belakangnya membentuk burung hitam besar, yang ujungnya tidak bisa dilihat. Teriakan renyah bergema saat menyebarkan tekanan yang datang dari Qin Tiangang. 9 burung Netherworld,
Tatapan yang tak terhitung jumlahnya di wilayah ini diarahkan pada burung hitam dengan berbagai ekspresi. Banyak orang tahu bahwa Nine Nether berasal dari Nine Nether Bird Clan, tetapi tidak banyak yang tahu bahwa dia telah berhasil berevolusi menjadi Divine Beast. Tatapan Qin Tiangang sedikit menyusut ketika dia melihat burung hitam itu, bahkan ekspresi wajahnya berubah sedikit muram. Meskipun Nine Nether hanyalah penguasa kelas 4, bahkan penguasa kelas 5 akan merasa kesulitan untuk berurusan dengan binatang surgawi. Bagaimanapun, vitalitas kuat yang dimiliki oleh Divine Beast jauh melebihi manusia, dan mereka secara alami akan mendapatkan keuntungan jika mereka bertarung. 9 Nether King, kamu benar-benar akan melawan sekte petir iblis kami sampai mati. Qin Tiangang dengan sungguh-sungguh berkata, kamu harus tahu bahwa tidak ada manfaat bagi kita untuk bertarung. Meskipun kedua pihak kita sedang berperang sekarang, ada banyak target yang lebih baik daripada sekte petir iblis kita. Mengapa kamu takut sekarang? Nine Nether mengejek sambil tersenyum, jika kamu tidak ingin bertarung, aku bisa membiarkan kalian pergi selama kamu menyerahkan gunung petir iblis. Tatapan Qin Tiangang menjadi dingin. Master sekte ini cukup baik hati untuk tidak mempermalukanmu karena mengundurkan diri, tetapi karena kamu tidak bijaksana, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa sekte petir iblisku adalah penurut? Kami hanya akan mengetahui apakah kalian penurut atau tidak setelah kami bertarung. 9 Nether berkata dengan ringan. Karena kamu sangat bertekad untuk menemukan masalah dengan sekte petir iblisku, kebetulan aku bisa menghancurkan istana 9 Nethermu dan meningkatkan reputasi sekte petir iblisku. Qin Tiangang mencibir saat rasa dingin melintas di matanya. Dia secara alami tahu bahwa peningkatan reputasi yang sangat baik untuk sekte petir iblisnya dapat diperoleh jika mereka menghancurkan istana 9 Nether. Pada saat itu, dia mungkin bisa menggunakan lompatan ini untuk berdiri di level yang sama dengan lembah Myriad Swords, Demonic Core Sect dan Great Compassion Sky sebagai kekuatan puncak keempat di 100 Battles Domain. Dan ambisi yang dia miliki adalah alasan mengapa dia bekerja sangat keras untuk mengumpulkan kekuatan yang tersebar, bersiap untuk memulai perang dengan istana 9 Nether dengan keuntungan medan. Saya khawatir Anda tidak akan memiliki keberuntungan untuk menikmatinya. Nine Nether dengan tenang berkata sambil menatap Qin Tiangang dan melanjutkan, karena kamu telah mempersiapkan begitu lama, maka Nine Nether Palace-ku akan menemanimu kemanapun kamu ingin bermain. Betulkah? Qin Tiangang mencibir saat dia mengalihkan pandangannya dan berhenti pada Mu Chen, yang berada di belakang Nine Nether, sambil tersenyum, saya juga telah mendengar keributan mendidih yang disebabkan oleh Nine Nether Palace Anda di domain Great Havenlau. Saya percaya anak ini adalah penguasa domain baru dari istana 9 Nether Anda, kan? Petik 2, haha, Mu Chen menyapa Master Sekte Qin. Mu Chen tersenyum dengan tinjunya ditangkupkan. Saya mendengar bahwa ketenaran pasukan 9 Nether Anda cukup hebat akhir-akhir ini. Qin Tiangang tersenyum dengan mata menyipit saat dia melihat Mu Chen dan berbicara berbisa seperti ular. Dulu, semua orang menyebut pasukan 9 Nethermu sebagai kumpulan sampah. Master Sekte ini juga ingin tahu apakah semua masalah yang Anda sebabkan beberapa waktu lalu itu nyata. Apa yang ingin dilakukan Sekte Master Qin? Mu Chen tersenyum. Qin Tiangang dengan acuh melambaikan tangannya. Gemuruh. Dalam kilat hitam keabu-abuan, ada gemuruh yang tiba-tiba dan dalam. Tak lama setelah itu, petir perlahan menyebar saat pasukan yang mengenakan baju besi hitam keabu-abuan diam-diam muncul di belakang Qin Tiangang. Seiring dengan munculnya pasukan itu, fluktuasi kekerasan langsung meledak. Tatapan di bawah armor black metal tampak mirip dengan binatang buas. Ini adalah rumah petir iblis dari Sekte Petir Iblis, pasukan dengan ketenaran yang lumayan juga. Tang Bing berkata dengan suara berat di belakang Mu Chen. Mu Chen sedikit mengangguk. Sebelum menuju ke sana, dia mendapatkan pemahaman tentang Sekte Petir Iblis. Jadi dia secara alami tahu tentang pasukan yang disebut Rumah Petir Iblis. Itu adalah pasukan yang ditempa dengan cermat oleh Sekte Petir Iblis. Berbicara dari sudut pandang tertentu, kekuatan tempur pasukan ini mungkin tidak lebih lemah dari pasukan 9 Nether. Mu Chen melihat Rumah Petir Iblis dan tatapannya sedikit menyempit tak lama setelah dia melihat sosok perlahan berjalan keluar di depan pasukan itu. Sosok itu mengenakan pakaian hitam keabu-abuan dengan rambutnya yang tergerai, terlihat sedikit sulit diatur. Tapi penampilannya cukup tampan, hanya saja bibirnya yang tipis terlihat seperti pisau. Haha, aku adalah penatua dari Sekte Petir Iblis, Qin Ling. Ketika pria itu muncul, dia memberi Mu Chen senyum ringan dan lembut.
Tapi ketika Mu Chen mendengar namanya, dia sedikit menyipitkan matanya. Dalam informasi yang dia miliki, secara alami ada beberapa milik Qinling. Menurut informasi itu, dia adalah salah satu dari dua tetua agung Sekte Petir Iblis dengan budidaya penguasa kelas 3, dan dia juga komandan Rumah Petir Iblis. Di bawah komandonya, Rumah Petir Iblis merebut banyak kota dari domain Great Havenlau. Sedemikian rupa sehingga bahkan ada beberapa pasukan tambahan yang dimusnahkan olehnya, sehingga dia bisa dianggap sebagai sosok yang ganas. Seperti guntur yang menusuk telinga, Mu Chen tersenyum. Haha, saya juga telah mendengar tentang perbuatan besar domain Lord Mu Chen belakangan ini. Rumah Petir Iblis kami tidak pernah memusnahkan lawan yang begitu terkenal. Sepertinya saya harus mengambil kesempatan ini. Qinling tersenyum lembut. Aku hanya takut nama Rumah Petir Iblis tidak akan ada lagi di domain 100 pertempuran setelah ini. Mu Chen dengan ringan tersenyum sebagai balasannya. Meskipun mereka berdua tersenyum di wajah mereka, mereka menyilangkan pedang dengan kata-kata mereka. Sedemikian rupa sehingga ada niat membunuh yang melonjak di antara mereka, menyebabkan banyak kekuatan di wilayah ini merasakan sedikit kedinginan di hati mereka. Sepertinya perang hari ini tidak bisa dihindari. 9 Nether King, biarkan aku merasakan betapa kuatnya dirimu, 9 Nether Warbird. Tawa Qintiangang terdengar di antara langit dan bumi saat tatapannya tiba-tiba menjadi dingin. Dengan menghentakkan kakinya, dia membubung ke langit saat raungannya bergema bersama dengan niat membunuh yang deras. Qinling, hancurkan pasukan 9 Nether. Aku akan mengindahkan perintah Master Sekte. Qinling tersenyum dengan tinjunya ditangkupkan. Tatapannya yang diarahkan pada Mu Chen mirip dengan kucing yang melihat tikus. Bab 722 Kehendak Pertempuran Petir Iblis. Gemuruh. Guntur bergema di seluruh langit dan bumi saat sosok Qintiangang berubah menjadi seberkas kilat saat ia melayang ke langit, bersama dengan fluktuasi energi spiritual yang sangat keras beriak di seluruh wilayah. Nine Nether mengangkat kepalanya dengan kilatan dingin yang beredar di matanya yang ramping. Tak lama setelah itu, dia menoleh ke arah Mu Chen dan berkata, saya akan berurusan dengan Qintiangang. Aku akan menyerahkan Rumah Petir Iblis kepadamu. Saat ini, pasukan yang bisa berdiri di atas panggung hanyalah pasukan 9 Nether. Kekuatan lain jauh dibandingkan dengan Rumah Petir Iblis. Serahkan padaku. Mu Chen dengan ringan menganggukkan kepalanya. Meskipun budidaya Qinling telah mencapai penguasa kelas 3, dia beruntung baru-baru ini berhasil menerobos ke penguasa kelas 2. Selanjutnya, mengenai kontrol Battle Wheel, Mu Chen yakin bahwa dia tidak akan lebih lemah dari Qinling. Aku akan segera berurusan dengannya. Nine Nether menganggukkan kepalanya dan tidak tinggal lebih lama lagi. Dia mengetuk kakinya dan muncul di belakang burung hitam. Burung hitam itu menjerit panjang sambil mengepakkan sayapnya. Angin kencang menyapu antara langit dan bumi saat sosok besar itu berubah menjadi cahaya hitam dan membubung ke langit. Qintiangang berdiri di atas langit, pada ketinggian beberapa meter dari tanah. Angin kencang menggigit dingin, hanya seorang ahli kultivasinya yang berani bertarung di ketinggian ini. Dia menyilangkan tangannya di depan dadanya dan melihat burung besar yang muncul di hadapannya, mengepakkan sayapnya. Melihat sosok ramping pada burung itu lagi, dia samar-samar tersenyum. Kedua tinjunya terkepal erat saat petir hitam keabu-abuan tampak seperti ular piton saat mereka berenang keluar dari permukaan tubuhnya. Cek, cek. Petir berkedip saat sosok Qintiangang tampaknya telah memperluas lingkaran. Secara umum, mereka yang mempraktikkan energi spiritual yang dikaitkan dengan kilat memiliki tubuh fisik yang kuat, dan Qintiangang tampaknya sama dengan Mu Chen, yang telah menyempurnakan fisiknya. Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena menjadi buta dan menempatkan targetmu pada Sekte Petir Iblisku. Qintiangang mencibir saat dia melihat Nine Nether. Mendengar kata-katanya, Nine Nether tidak repot-repot berbicara dengannya saat kakinya dengan ringan mengetuk udara. Burung itu menjerit panjang sambil mengepakkan sayapnya. Energi spiritual mayastik tersapu dan terbentuk menjadi bulu hitam yang menghujani Qintiangang. Trik bodoh. Qintiangang mengepalkan tinjunya saat petir hitam keabu-abuan tiba-tiba meledak, membentuk penghalang petir yang menyelimutinya. Ketika fitur hitam itu bersentuhan dengan penghalang petir, mereka hancur menjadi cahaya berkilau saat memudar. Betulkah? Bibir kemerahan Nine Nether terangkat saat dia mengacungkan jarinya. Tiba-tiba, di antara bulu-bulu hitam yang menutupi langit, bulu dengan untaian api ungu muncul dan menyerang penghalang petir dengan gemerisik. Dan kali ini, saat nyala api ungu melonjak, itu membakar penghalang petir menjadi tidak ada.
Bulu itu seperti pedang tajam yang diarahkan ke titik vital di tengah alis Qin Tiangang. Serangan mendadak ini menyebabkan wajah Qin Tiangang berubah. Namun, dia masih ahli penguasa kelas 5, jadi dia segera melemparkan telapak tangan dengan kilat yang menyambar di tengah telapak tangan. Ledakan, telapak tangan dan bulu dengan api ungu bentrok. Dalam hal itu, fluktuasi energi spiritual yang kejam mendatangkan malapetaka. Sosok Qin Tiangang melintas, dan dia muncul beberapa ratus kaki jauhnya. Dia menundukkan kepalanya dan melihat ke tengah telapak tangannya, yang hangus hitam, dan wajahnya menjadi gelap dalam sekejap. Apakah kamu pikir energi petirmu dapat menahan api abadiku? Bibir Nine Nether mengangkat noda ejekan. Huff. Qin Tiangang dengan dingin mendengus saat dia menginjak kakinya. Petir hitam keabu-abuan yang seperti lautan meledak dari tubuhnya. Dalam beberapa saat, awan di wilayah ini telah berubah menjadi awan hitam karena fluktuasi energi spiritual yang mengerikan dapat dirasakan dengan jelas, bahkan oleh mereka yang berada beberapa meter di bawah. Ketika penguasa kelas 5 marah, kekuatan itu memang sesuatu yang bisa mengguncang langit dan bumi. Nine Nether menyapu tangannya saat energi spiritual hitam pekat meledak dari tubuhnya juga. Di dalam gelombang hitam yang deras, nyala api ungu melonjak dan bahkan menyebabkan ruang menjadi sangat terdistorsi. Dua kekuatan besar yang menakutkan masing-masing menempati setengah dari cakrawala. Konfrontasi itu mirip dengan meteorit yang saling berbenturan. Dua tatapan dingin terjalin di langit, dan pada saat berikutnya, dua sosok berubah menjadi sosok cahaya saat mereka terbang keluar. Di belakang mereka, energi spiritual yang deras seperti gelombang pasang saat mereka berbenturan. Ledakan, angin kencang energi spiritual yang mengejutkan mendatangkan malapetaka di dalam surga. Bahkan angin dingin yang menggigit pun hancur berkeping-keping. Jari-jari beberapa kaki 1000 ditutupi oleh dua energi spiritual. Itu adalah pertempuran yang pasti akan bergetar sampai ke intinya. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya diarahkan ke keributan di surga dan mereka menamparkan bibir mereka dalam hati. Tak lama setelah itu, orang-orang itu mengalihkan pandangan mereka ke bawah. Baik Nine Nether dan Qin Tiangang memiliki kekuatan yang menakutkan, jadi hasil dari konfrontasi pada level itu bukanlah sesuatu yang mudah dipisahkan. Dan karena hasil pertempuran di langit tidak dapat ditentukan begitu cepat, pertempuran di bawah jelas lebih penting. Hasil dari pertempuran itu juga akan mempengaruhi Nine Nether dan Qin Tiangang. Saat konfrontasi tingkat itu terganggu, kesalahan dapat dengan mudah terungkap. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya di wilayah ini diarahkan pada dua sosok yang berdiri di depan pasukan 9 Nether dan rumah petir iblis. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya itu, Qin Ling juga memberi Mu Chen senyuman. Karena Master Sekte telah mengeluarkan perintah, aku benar-benar tidak bisa membiarkan kalian pergi hari ini. Dia jelas memiliki sedikit kepercayaan diri. Rumah petir iblis memiliki keunggulan dalam kuantitas dibandingkan dengan pasukan 9 Nether, dan di antara dua komandan, budidayanya berada di penguasa kelas 3, sehingga dapat dianggap sebagai menekan Mu Chen. Dia juga memiliki pencapaian mempesona yang dia peroleh dengan memimpin rumah petir iblis selama bertahun-tahun, jadi dia yakin bahwa dia bisa mengabaikan penguasa domain dari domain Great Havenlow ini, yang ketenarannya baru saja meningkat. Hanya saja hasil pertempuran mungkin akan membuat Komandan Qin Ling kecewa. Tapi dihadapkan dengan kepercayaan diri Qin Ling, Mu Chen dengan tenang tersenyum. Haha, benar-benar berani. Qin Ling mengacungkan jempol saat noda senyum dingin terangkat di sudut bibirnya. Tetapi hal-hal menarik dengan cara ini juga. Saya harap Anda tidak akan membiarkan saya kecewa. Aku benci mereka yang hanya mampu berbicara. Ledakan. Seiring dengan suaranya, Qin Ling menghentakkan kakinya saat sosoknya meledak. Petir bergema di seluruh langit di belakangnya saat rumah petir iblis berubah menjadi pilar petir dan membubung ke cakrawala. Saat melihat ini, Mu Chen mengangkat telapak tangannya juga. Mu Chen, hati-hati. Tang Bing berkata dengan lembut, karena Qin Ling sudah memiliki kultivasi penguasa kelas 3, yang lebih kuat daripada 4 penguasa domain agung dari domain Havenlow besar mereka. Meskipun kemampuan bertarung suatu pasukan tidak ditentukan oleh kekuatan individu, itu memiliki pengaruh yang layak juga. Kalau begitu, aku akan menyerahkan ini padamu. Mu Chen mengangguk. Saat ini, medan perang dibagi menjadi 3, dengan 9 Nether dan Qin Tiangang mengambil satu bagian, sementara pasukan 9 Nether dan rumah petir iblis mengambil satu bagian lagi. Di antara kekacauan ini, berbagai kekuatan dari kedua pihak pasti akan menyerang juga dalam upaya untuk membatasi pihak lain. Yakinlah,
Mereka tidak akan bisa mengganggu pertempuranmu. Tang Bing dengan ringan tersenyum. Senyumnya agak tenang, karena dia sudah berkomunikasi dengan berbagai kekuatan dari faksi domain Great Havenlow mereka. Begitu pertempuran dimulai, dia akan mengendalikan situasi untuk sementara. Melihat senyum percaya diri gadis itu di depannya, Mu Chen tidak lagi berbicara saat dia mengangkat telapak tangannya dan tiba-tiba melambai, tatapannya berubah tajam juga. 9 pasukan neter, ayo pergi. Ya, suara gemuruh yang teratur terdengar saat pasukan 9 neter segera bangkit dari tanah, berubah menjadi awan hitam saat mereka membubung ke cakrawala dan muncul di hadapan rumah petir iblis dengan kehendak pertempuran tak terbatas mereka menyebar. Sosok Mu Chen bergerak, muncul tepat di atas pasukan 9 neter. 9 neter battle wheel yang agung seperti lautan hitam saat berkumpul di sekelilingnya. Ekspresi Qin Ling acuh tak acuh saat dia melihat Mu Chen. Tak lama setelah itu, dia mengangkat tangannya dengan suara bergema acuh tak acuh. Kehendak pertempuran petir iblis. Di belakangnya, di bawah baju besi hitam dari rumah petir iblis, ada tatapan penuh kekerasan. Tak lama setelah itu, gemuruh-gemuruh yang dalam terdengar. Ledakan, petir di wilayah ini berkedip saat battle wheels hitam keabu-abuan yang tak terhitung jumlahnya yang seperti ular sanca melonjak ke cakrawala dan berkumpul di belakang Qin Ling. Adegan itu sangat megah. Aku akan melihat dan melihat apakah ada poin terpuji dari Tuan 9 Domain Nether, yang ketenarannya telah menyebar seperti api di domain Great Havenlow. Qin Ling tersenyum saat dia mengulurkan 2 jari tak lama setelah itu dan dengan ringan menunjuk ke bawah ke arah Mu Chen dari jauh. Ledakan, petir battle wheel, dengan ukuran kira-kira 100 kaki, meledak seperti naga yang marah saat kecemerlangan yang muncul pada saat itu menyebabkan tatapan yang tak terhitung jumlahnya di wilayah ini diarahkan. Petir battle wheel menyapu dan muncul di hadapan pasukan 9 neter dalam sekejap. Namun, tepat ketika hendak dibanting, battle wheel hitam tersapu, membentuk perisai bulu. Ledakan, 2 kekuatan bentrok dengan fluktuasi kekerasan mendatangkan malapetaka. Tapi perisai bulu yang tampak rapuh itu tidak pecah, bahkan pada akhirnya. Ketika petir battle wheel terakhir habis, baru kemudian perlahan menghilang. Adegan ini membuat banyak ahli dari kedua belah pihak menyipitkan mata. Karena dilihat dari skalanya, rumah petir iblis jelas memiliki keunggulan, dengan kehendak pertempuran mereka terlihat lebih merajalela. Namun, serangan yang diluncurkan oleh mereka begitu mudah dilawan oleh pasukan 9 neter. Hebat, saya telah lama mendengar tentang prestasi domain Lord Mu Chen dalam mengalahkan 5.000 pasukan elang darah dengan 1.000 pasukan 9 neter. Setelah menyaksikan hari ini, sepertinya rumor itu benar. Sepertinya kendali domain Lord Mu Chen atas battle wheel telah jauh melampaui komandan lainnya. Petik 2. Di arah domain Great Havenlow, banyak ahli tidak bisa menahan diri untuk berseru saat hati mereka yang tegang mereda. Mereka khawatir 9 neter akan terganggu dengan kekalahan Mu Chen. Jika 9 neter gagal, maka pihak mereka pasti akan menderita kekalahan besar. Ledakan, Mu Chen dengan tenang melihat kilat yang memudar di hadapannya di langit saat dia mengangkat kepalanya. Pupil hitamnya menatap Qin Feng dengan ketajaman yang sebanding dengan bilah di kedalaman matanya yang perlahan melonjak. Hari ini, aku akan melihat siapa yang akan dihancurkan. Dia tiba-tiba membentuk segel dengan kedua tangannya. Pada saat itu, pertempuran 9 neter wheel yang tak terbatas melonjak dengan kecepatan yang hebat dan cepat. Hanya dalam beberapa tarikan napas, langit menjadi gelap, sedemikian rupa sehingga bahkan deru guntur yang hebat pun dapat diredam seluruhnya. Dia yang tadinya santai dan tenang akhirnya mulai menunjukkan taringnya. Bab 723 Gangguan. Pertempuran 9 neter tanpa batas akan bersiul di wilayah tersebut. Luasnya kekuatan itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan rumah petir iblis, yang memiliki keunggulan kuantitas. Lautan battle wheel tersapu oleh sisi Mu Chen. Melihat dari jauh, itu seperti lautan air hitam yang keluar dari celah spasial yang ingin menutupi langit dan bumi. Menghadapi battle wheel yang begitu kuat, bahkan penguasa kelas 3 pun tidak berani menghadapinya secara langsung. Qin Ling berdiri di langit saat dia melihat battle wheel yang tak terbatas dari pasukan 9 neter. Matanya sedikit menyipit, sepertinya itu seperti yang dikabarkan. Bocah bernama Mu Chen memang memiliki kontrol yang sangat baik atas battle wheel. Kalau tidak mungkin battle wheel 9 neter Troop dinaikkan ke level seperti itu. Tatapan Qin Ling berkedip dan dia mendengus dingin tak lama kemudian. Dia menginjak kakinya saat lapisan awan hitam keabu-abuan terbentuk di belakangnya dari Demonic Lightning Battle Wheel.
Raungan gemuruh yang keras bergema di antara langit dan bumi, keributan dari itu sangat kuat. Jangan perlakukan rumah petir iblisku seperti pasukan elang darah Great Havenlau domainmu. Qinling mencibir saat matanya menjadi tajam. Dengan tangannya terangkat, pertempuran petir iblis akan meledak dengan raungan yang mencengangkan. Petir hitam keabu-abuan merajalela, berubah menjadi tombak petir di dalam lapisan awan. Baut petir hitam keabu-abuan itu seperti ular piton besar saat mereka melingkari tombak petir. Kemudian, gemuruh keras menggetarkan langit dan bumi. Qinling tidak ragu-ragu untuk menguji Mu Chen saat dia berusaha memberikan semua yang dia harus berikan sejak awal. Terbukti, dia berusaha untuk menang sesegera mungkin dan mengalahkan pasukan 9 meter. Tombak petir iblis. Qinling mengepalkan tinjunya dan tombak itu tiba-tiba dilemparkan ke bawah. Tombak hitam keabu-abuan tiba-tiba terbang keluar, menyebabkan ruang pecah saat muncul di atas pasukan 9 meter dalam sekejap. 90 meter. Segel Mu Chen berubah saat lautan Battle Wheel melonjak. Bulu hitam besar meledak dan berbenturan dengan tombak petir. Ledakan, bentrokan besar bergema keras, menyebabkan fluktuasi kekerasan untuk mendatangkan malapetaka dan mengangkat angin kencang. Namun, mereka tidak bisa mengalah di dua samudra agung Battle Wheel. Bahkan setelah gagal dalam serangan pertama, tidak ada perubahan di mata Qinling, tetapi segelnya dengan cepat berubah. Pertempuran Torrential Wheel dengan keras melonjak saat beberapa tombak petir dengan cepat terlihat terbentuk. Hanya dalam beberapa saat, mereka sudah menutupi cakrawala. Adegan itu membuat kulit kepala banyak ahli mati rasa. Bahkan seorang ahli sovereign kelas 3 biasa akan kesulitan mengeksekusi serangan yang begitu kuat. Tapi sekarang, itu dieksekusi dengan santai oleh Qinling. Ini adalah fakta menakutkan menggunakan Battle Wheel, karena lawan mereka tidak menghadapi individu tetapi pasukan yang terdiri dari ribuan elit, dipimpin oleh ahli penguasa kelas 3. Pergi, Qinling menjentikkan jarinya saat jumlah tombak pencahayaan yang menghancurkan bumi meledak. Setiap gerakan menyebabkan gunung runtuh dan bumi retak. Perasaan langit dan bumi menjadi kusam sangat luar biasa. Tapi menghadapi serangan kekerasan, tidak ada rasa takut di Mu Chen. Meskipun rumah petir iblis memiliki keunggulan dalam jumlah, ia memiliki keunggulan dalam hal manipulasi dan pemahaman. Jadi itu adalah hal yang mustahil bagi Qinling untuk mencoba menekannya dengan Battle Wheel. Oleh karena itu, Mu Chen segera mengendalikan 9 meter Battle Wheel untuk bersiul. Battle Wheel tampaknya terbentuk dari gelombang Battle Wheel yang tak terhitung jumlahnya yang saling bertumpukan saat berbenturan dengan tombak petir yang tak terhitung banyaknya. Ledakan, ledakan, ledakan yang merajalela dan besar terus-menerus terdengar dari cakrawala saat angin kencang menyapu, mendatangkan malapetaka, menyebabkan ruang terdistorsi. Di bawah, ada banyak ahli yang melihat ke cakrawala, yang terus-menerus mengeluarkan ledakan. Tidak ada teknik apapun dalam bentrokan antara keduanya, mereka telah bentrok langsung dengan Battle Wheels yang kuat. Namun, siapapun bisa tahu bahwa Qinling, yang telah melepaskan serangan kekerasan, tidak bisa menang sedikit pun dalam pertempuran. Serangannya sepenuhnya ditentang oleh Mu Chen dan tidak bisa maju 1 inci pun. Adegan ini membuat banyak orang merasa sedikit heran di hati mereka. Selama bertahun-tahun, reputasi rumah petir iblis telah tersebar luas, tidak ada yang tahu jumlah pasti kekuatan yang dimusnahkan oleh mereka. Dan sekarang, kekuatan ganas seperti itu benar-benar dihentikan. Dilihat dari situasi saat ini, bahkan jika pasukan 9 meter tidak bisa menghancurkan rumah petir iblis, mereka setidaknya bisa menahan mereka. Domain Lord of the Nine Meter Palace yang baru ini memang memiliki beberapa trik di lengan bajunya. Gemuruh, fluktuasi energi spiritual yang kejam mendatangkan malapetaka selama puluhan menit di langit sebelum mereka secara bertahap mereda. Qinling juga telah menghentikan serangan sia-sia dan panik karena dia tahu bahwa bahkan jika ini terus berlanjut, itu hanya akan menyeret waktu. Konfrontasi antara Battle Wheel pasukan mengandalkan sarana petir. Karena jumlah pasukan yang sangat besar, wajar untuk menang dengan mengandalkan keunggulan kuantitas. Jika itu adalah pengepungan, mereka bisa menjebak musuh mereka sampai mati. Tetapi jika dua pasukan ingin menentukan kemenangan, mereka harus menggunakan cara terkuat mereka untuk mengalahkan kehendak pertempuran lawan, menentukan kemenangan mereka dalam satu gerakan. Tapi saat ini, kehendak pertempuran dari pasukan 9 meter tidak lebih lemah dari rumah petir iblis. Jika pertempuran ini terus berlanjut, tidak diragukan lagi akan membuang-buang waktu. Dengan demikian,
Hasil ini bukanlah sesuatu yang diinginkan Qin Tiangang atau Qin Ling. Tatapan Qin Ling berkedip saat bibir tipisnya terlihat sangat menyeramkan saat ini. Apa, Anda tidak akan melanjutkan? Mu Chen tersenyum setelah melihat Qin Ling menghentikan serangannya. Tatapan Qin Ling dingin saat dia melirik Mu Chen dan dengan ringan berkata, "Berat, aku harus mengakui bahwa kamu memang berbakat di bidang Battle Wheel. Tapi, aku harus mengatakan bahwa kamu masih terlalu lembut." Saat dia berbicara, seulas senyum aneh tiba-tiba muncul di bibir Qin Ling. Melihat senyum itu, Mu Chen sedikit mengerutkan alisnya saat noda kegelisahan muncul di hatinya. Tiba-tiba, Qin Ling mengepalkan tinjunya dan sebuah batu yang berkedip-kedip dengan kilat hitam keabu-abuan muncul di tangannya. Dia mengencangkan cengkeramannya, langsung menghancurkan batu petir itu. Ledakan, petir hitam keabu-abuan menyembur keluar dari segala arah. Saat kilat menyebar, itu tidak menyebabkan kerusakan apapun. Namun, wajah Mu Chen langsung berubah warna. Karena Mu Chen menyadari bahwa petir itu seperti medan kekuatan besar, dan kehendak pertempuran yang berkumpul di sekitarnya dengan cepat memudar ke medan kekuatan itu. Apa yang sedang terjadi? Tatapan Mu Chen sedikit berubah dingin saat dia melihat Qin Ling dan menyadari bahwa Demonic Lightning Battle Wheel berkumpul pada yang terakhir juga dengan cepat memudar pada saat ini. Terbukti, Qin Ling juga menderita efek petir. Apa yang orang itu rencanakan? Haha, apakah kamu menyadari bahwa kamu tidak bisa lagi memanipulasi Battle Wheel? Qin Ling menatap Mu Chen dengan ejekan saat dia menepuk tangannya tak lama setelah itu. Itu adalah kristal petir iblis. Itu dapat berkoordinasi dengan gunung petir iblis untuk menciptakan medan petir. Di medan petir, itu akan menyebabkan gangguan besar pada Battle Wheel. Jadi kita tidak akan bisa menggunakan Battle Wheel lagi di area ini. Mu Chen dengan erat merajut alisnya saat dia menyipitkan matanya. Dia merasakan Battle Wheel tetapi sepertinya ada energi tak berbentuk yang menyebabkan gangguan padanya. Itu adalah gangguan yang tidak bisa dia singkirkan dengan kultivasinya saat ini. Sedikit keributan juga datang dari pasukan 9 neter di bawah. Jika Mu Chen tidak bisa lagi menggunakan Battle Wheel, bukankah itu berarti pasukan 9 neter mereka hampir lumpuh? Mu Chen adalah jiwa dari pasukan 9 neter dan hanya dia yang bisa mengendalikan kehendak pertempuran. Jika sebuah pasukan kehilangan kehendak pertempuran mereka, itu tidak akan berbeda dengan sekelompok tentara yang tidak terorganisir. Apa yang sedang terjadi? Pakar yang tak terhitung jumlahnya di bawah ini juga menyadari situasi ini dan tidak dapat menahan diri untuk berbicara dengan ragu. Apa yang dilakukan Qin Ling? Jika itu masalahnya, bukankah itu berarti dia tidak bisa lagi menggunakan Battle Wheel untuk melancarkan serangan juga? Kamu sekarang telah kehilangan pasukan 9 netermu dan aku kehilangan rumah petir iblisku. Qin Ling menatap Mu Chen dengan senyum menyipitkan mata saat dia dengan lembut menunjuk Mu Chen dan dirinya sendiri. Saat ini, hanya ada kau dan aku, di sini. Saat dia berbicara, semua orang mengerti apa yang dimaksud Qin Ling. Kehilangan pasukan 9 neter, Mu Chen hanya akan menjadi penguasa kelas 2, sedangkan Qin Ling telah lama menjadi penguasa kelas 3. Dengan bantuan kehendak pertempuran pasukan 9 neter, Mu Chen bisa menghadapi Qin Ling. Tapi sekarang pertempuran 9 pasukan neter akan direbut darinya, kekuatan Mu Chen akan diturunkan kembali. Kedua belah pihak pada awalnya berada dalam jalan buntu, sekarang setelah Battle Wheel dihapus dari persamaan ini, keseimbangan menjadi terpisah. Ini adalah tujuan Qin Ling. Tercela, Tang Bing mengatupkan giginya saat dia meraung. Tak lama setelah itu, tatapannya menjadi dingin saat dia memberi perintah sedingin es, pergi. Singkirkan sekte petir iblis. Di bagian belakang, banyak kekuatan dari domain Great Havenlaw tidak bisa menahan diri lagi saat energi spiritual melonjak ke cakrawala. Teriakan dan seruan perang bergema di seluruh negeri. Steak cahaya yang tak terhitung jumlahnya terbang melintasi cakrawala dari segala arah, melingkari menuju gunung petir iblis. Blokir mereka. Ketika pasukan dari 100 Battles Domain melihat situasinya, mereka segera menyerang juga. Mereka mengerti bahwa dua medan perang di langit terikat erat. Dan sekarang, Qin Ling telah menjebak Mu Chen. Selama mereka berhasil menahan kekuatan lawan, kemenangan pertempuran ini pada akhirnya akan miring ke arah mereka. Jadi, mereka secara alami tidak bisa mundur pada saat ini. Arus menakutkan terjalin di cakrawala, menyebabkan seluruh langit dan bumi bergetar dalam sekejap. Ledakan, ledakan, ada keributan besar yang disebabkan oleh konfrontasi kedua belah pihak.
Pakar yang tak terhitung jumlahnya telah maju sebagai fluktuasi energi spiritual yang dipancarkan dari mereka menyebabkan bumi terus bergetar. Puncak gunung direduksi menjadi debu dari tabrakan energi spiritual. Jurang besar seperti jurang saat mereka merobek tanah. Di atas langit, Qinling menyilangkan tangannya di dadanya saat dia membiarkan energi spiritual mendatangkan malapetaka di bawah. Tatapannya sedikit dingin saat dia menatap Mu Chen. Senyum yang tergantung di sudut bibirnya dipenuhi dengan ekspresi sinis. Sekarang, apa lagi yang bisa kamu lakukan? Mu Chen sedang melihat Qinling serta alisnya yang terjalin erat perlahan mengendur. Tak lama kemudian, dia tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Tidak menggunakan battle wheel, seperti yang kuinginkan. Mendengar kata-kata Mu Chen, mata Qinling tiba-tiba menyipit saat tatapannya berubah menjadi buas. Bahkan saat ini, Mu Chen ini ingin tampil keras. Sungguh orang yang malang. Bab 724 kelas 2 vs kelas 3. Medan gaya petir emas menyebar di langit saat menyelimuti seluruh area. Bahkan setelah melihat medan gaya petir, tidak ada kepanikan di wajah Mu Chen yang diprediksi Qinling. Mengganggu pertempuran akan. Mu Chen tersenyum sambil mengangkat kepalanya. Tatapannya tertuju pada Qinling, yang telah melipat tangannya di dadanya, saat rasa dingin melintas di matanya. Berbicara dari tingkat tertentu, tindakan Qinling seperti yang dia inginkan. Meskipun dia bisa mendapatkan sedikit keunggulan dengan pemahaman dan kendalinya atas Battle Wheel, fondasi pasukan 9 neter masih terlalu lemah dan anggota rumah petir iblis bukanlah amatir. Jadi Mu Chen tidak memiliki keyakinan mutlak bahwa dia bisa muncul sebagai pemenang dengan mengandalkan 9 neter Battle Wheel. Paling-paling, dia hanya bisa menyeret pertempuran. Tapi sekarang kedua belah pihak telah kehilangan penggunaan Battle Wheel. Mereka kembali ke kemampuan awal mereka. Mungkin ini adalah situasi yang mengerikan bagi Mu Chen di mata orang lain, karena dia hanya penguasa kelas 2, sedangkan Qinling memiliki budidaya penguasa kelas 3. Tapi, bagi Mu Chen, karena mereka berdua dikeluarkan dari Battle Wheel, ini malah meningkatkan peluangnya untuk sukses. Dengan rumah petir iblis, Qinling akan membuat Mu Chen pusing. Tapi sekarang, kehilangan lapisan pelindung rumah petir iblis, ancaman Qinling diturunkan di hati Mu Chen sebagai gantinya. Sepertinya kamu cukup tenang. Qinling berdiri di udara dengan tangan terlipat di dada. Petir hitam keabu-abuan berkedip di sekelilingnya saat ruang berfluktuasi di belakangnya. Samar-samar, ada lautan besar saat tekanan energi spiritual yang menakjubkan menyelimuti wilayah ini. Fisik petir iblis. Qinling tersenyum dan tatapannya tiba-tiba menjadi dingin. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan sosoknya dengan cepat berkembang dengan kecepatan yang menakjubkan. Kulitnya dengan cepat berubah menjadi hitam, seolah-olah ditempa dengan logam. Di bawah kulitnya, ada pembuluh darah yang menggeliat seperti naga. Hanya dalam waktu belasan napas, Qinling telah berubah menjadi raksasa hitam dengan kilat hitam keabu-abuan menyelimuti dirinya. Sebuah kekuatan besar menyebar. Fisik petir iblis yang telah dikultivasikan Qinling jelas merupakan seni suci pemurnian tubuh yang dikaitkan dengan petir yang cukup tangguh. Aku bisa merasakan energi petir dari tubuhmu. Saya percaya Anda pasti juga mengembangkan seni surgawi yang dikaitkan dengan petir. Namun, aku khawatir itu hanya permainan anak-anak. Suara Qinling berubah tidak menentu saat ledakan dari suaranya menusuk telinga. Fisik petir iblis. Mu Chen sedikit heran saat melihat sosok hitam Qinling. Tak lama kemudian, dia tidak bisa menahan senyum. Aku akan melihat seni surgawi siapa yang menjadi permainan anak-anak hari ini. Kedua tangan Mu Chen membentuk segel saat kilat menyilaukan tiba-tiba meledak dari tubuhnya. Itu hanya sekejap mata saat kilau keperakan menyilaukan mata. Dia telah dengan jelas mengeksekusi fisik Dewa Petir hingga batasnya. Setelah mengeksekusi fisik Dewa Petir, sosok Mu Chen masih berukuran lebih kecil dibandingkan dengan Qinling. Namun, gemuruh guntur yang dalam telah menekan tekanan petir yang datang dari Qinling. Qinling memandang Mu Chen, yang hampir berubah menjadi kilat, saat dia menyipitkan matanya. Meskipun dia memang merasakan beberapa energi petir yang datang dari tubuh Mu Chen, dia tidak pernah menyangka bahwa energi petir biasa-biasa saja akan meledak dengan kekuatan seperti itu setelah mengeksekusinya. Tapi itu masih belum cukup untuk membuat Qinling ketakutan. Dia dengan dingin mencibir dan menghentakkan kakinya. Sosoknya yang tampak aneh langsung muncul di hadapan Mu Chen dan dia melemparkan telapak tangan, mengarah ke kepala Mu Chen. Angin dan guntur terdengar secepat kilat. Ledakan, tapi tidak peduli seberapa cepat dia,
kecepatan Mu Chen bahkan lebih ganas. Dia mengeluarkan semua kekuatan di tangannya dan mengepalkannya, bersama dengan kekuatan tirani, dan membanting ke telapak tangan. Energi spiritual yang menakutkan meledak saat menghancurkan energi telapak tangan Qinling. Berdesir, tapi Qinling, bagaimanapun, bukanlah seorang amatir. Dia memiliki pengalaman bertarung yang kaya yang jauh melampaui yang lain. Gagal menyerang itu, kakinya berubah menjadi kilat, meninggalkan bayangan dan menghancurkan ruang saat dia terus-menerus melepaskan serangan ke dada Mu Chen. Tidak ada perubahan dalam ekspresi Mu Chen saat kakinya menjadi secepat kilat saat mereka bentrok. Ledakan, ledakan, ledakan. Kecepatan serangan keduanya memesona karena orang biasa hanya bisa melihat kilatan petir terbang saat gemuruh-gemuruh bergema di seluruh langit. Hanya dalam selusin napas waktu, mereka berdua telah bertukar lebih dari 100 gerakan. Mereka berdua sepenuhnya mengandalkan tubuh fisik mereka dan setiap bentrokan mirip dengan logam yang bertabrakan dengan logam. Tingkat konfrontasi itu membuat mata banyak orang berkedut. Ledakan, petir merobek cakrawala saat kedua sosok petir itu bentrok lagi. Tinju mereka seperti kilat dan setiap bentrokan akan memiliki kilat yang meledak dari tinju mereka, sebelum mereka berdua dikirim terbang kembali. Mu Chen mundur 100 langkah, sebelum dia menginjak kakinya, menstabilkan sosoknya. Lengannya gemetar saat lengan bajunya berubah menjadi debu dan turun ke tanah. Qinling hanya mundur beberapa langkah. Terlepas dari apapun, kekuatan penguasa kelas 3 masih memberinya sedikit keuntungan dalam konfrontasi ini. Qinling mengepalkan tangannya, mengeluarkan suara retak tulang saat dia menatap Mu Chen dengan muram. Ada jejak keheranan di kedalaman matanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa bocah di depannya bisa bersaing dengannya dalam hal tubuh fisik sejauh ini. Fisik petir iblisnya adalah sesuatu yang dia kembangkan di neraka petir iblis selama 10 tahun sebelum mendapatkan beberapa pencapaian di dalamnya. Tapi tubuh fisik orang di hadapannya ini tidak lebih lemah darinya. Itu adalah hasil yang tidak dia sukai. Bahkan setelah merencanakan untuk menghapus Battle Wheel, situasi kebuntuan lain bukanlah sesuatu yang dia inginkan. Rasa dingin melintas di mata Qinling saat dia menarik napas dalam-dalam dan membentuk segel. Dalam sekejap, lapisan awan petir muncul di antara langit dan bumi saat kilat hitam keabu-abuan dengan cepat berkumpul di sekelilingnya. Dalam beberapa saat, sosok petir besar muncul di sekitar Qinling. Tubuh surgawi petir iblis. Ketika Qinling menggonggong, sosok petir itu sepenuhnya terwujud. Telapak tangan sosok besar itu mengepal dan menarik dengan tiba-tiba. Dengan suara kejutan listrik, cambuk listrik hitam keabu-abuan yang tingginya puluhan ribu kaki dipadatkan, dan dengan gemerisik, itu merobek ruang saat melingkar ke arah Mu Chen seperti naga yang marah. Cambuk petir iblis. Tubuh Mu Chen tersentak. Cambuk listrik telah melesat keluar dari luar angkasa dan dengan keras menembus tubuhnya. Mendaratkan serangannya, Qinling tidak senang. Sebaliknya, dia mengerutkan alisnya karena dia melihat sosok Mu Chen perlahan menghilang, meninggalkan bayangan. Berdesir. Tatapan Qinling sedikit menjentikkan saat cambuk listrik tiba-tiba mundur ke belakang dan menggambar busur yang mempesona di langit. Ledakan, ruang di belakangnya terkoyak saat sosok naga terbang keluar. Tak lama setelah itu, aura tak menyenangkan yang deras melonjak saat pilar iblis Meru besar dengan keras menghantam sosok petir besar, membuat bayangan ke bawah. Zap, cambuk listrik itu sangat cepat saat dengan cepat melingkari pilar iblis Meru besar terlebih dahulu, mengikatnya. Petir keabu-abuan itu melesat, mencoba untuk memperbaiki pilar iblis Meru besar. Meretih, aura tak menyenangkan juga meledak dari pilar iblis Meru besar saat menahan petir yang berkarat. Artefak tidak menyenangkan ini cukup bagus, aku menginginkannya. Qinling menjilat bibirnya saat dia tersenyum menakutkan. Kekuatan di balik cambuk listrik meningkat saat menarik pilar iblis Meru besar kembali. Kekuatan di balik tarikan itu adalah sesuatu yang bahkan Mu Chen tidak bisa tahan bahkan setelah mendorong fisik dewa petirnya hingga batasnya. Bagaimanapun, Qinling telah mengeluarkan badan surgawi yang berdaulat sekarang. Kau ingin mengambil barangku, aku hanya takut kamu akan dijejali sampai mati. Petik 2. Wajah Mu Chen telah berubah dingin pada saat ini sebagai cahaya keemasan melonjak di matanya. Cahaya keemasan yang menyilaukan meledak ke segala arah. Hanya dalam beberapa saat, sosok besar yang tampak seperti ditempa dari emas muncul di langit dengan matahari yang terik melayang di belakang kepalanya, membuatnya terlihat perkasa dan kuat. Itu adalah tubuh abadi matahari yang hebat. Tangan Great Solar Undying Body memegang pilar iblis Meru besar. Dalam sekejap,
kekuatan di balik tarikan itu dinegasikan. Tidak peduli bagaimana benda langit petir iblis mencoba, itu tidak bisa menariknya lebih jauh. Anda ingin, lalu aku akan memberikannya padamu. Rasa dingin melintas di mata Mu Chen saat aura tak menyenangkan yang mengerikan meledak dari pilar iblis Meru besar, memaksa tangan tubuh surgawi petir iblis menjauh. Setelah itu, Great Solar Undying Body maju selangkah, dan saat cahaya keemasan melonjak, itu bahkan menyebabkan langit bergetar. Ledakan, cahaya keemasan yang cemerlang itu seperti cairan saat mengalir keluar, mewarnai emas pilar iblis Meru besar hitam, seolah-olah ditempa dengan emas. Setelah itu, pilar emas menghancurkan lapisan awan petir di langit dan dengan keras menabrak badan surgawi petir iblis, membawa kekuatan mengerikan dari badan surya abadi yang agung dengannya. Tangan pengangkat gunung petir iblis. Energi mengerikan yang menyelimutinya tiba-tiba menyebabkan wajah Qin Ling berubah. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana Mu Chen bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat. Tetapi pada saat ini, dia tidak berani menunda. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan Demonic Lightning Celestial Body telah mengirim kedua telapak tangannya keluar. Petir hitam keabu-abuan yang menutupi langit menyatu, membentuk telapak petir besar. Seolah-olah palem petir menopang langit, dan itu sama megahnya dengan gunung. Ledakan, di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, pilar iblis emas dengan keras terbanting saat suara yang mengguncang bumi dan mengkhawatirkan terdengar. Badai energi spiritual yang sangat ganas mengamuk di langit. Keributan itu menyebabkan pertempuran kacau di bawah berhenti sebentar ketika semua orang menatap langit tanpa terkendali. Di sana, pilar iblis emas perlahan-lahan menekan ke bawah saat telapak tangan listrik besar yang tampak seperti mampu menahan beban langit mulai tenggelam, sedikit demi sedikit. Meskipun kecepatan turunnya lambat, itu tidak bisa dihentikan. Seketika, wajah Qin Ling berubah jelek. Retakan, saat wajah Qin Ling berubah jelek, suara retak halus tiba-tiba bergema. Ahli yang tak terhitung jumlahnya mengedipkan mata mereka saat cahaya keemasan halus mekar dan semakin terang. Gemuruh, cahaya keemasan mengalir kemana-mana saat telapak tangan petir yang kuat hancur. Ahli yang tak terhitung jumlahnya dalam hati menghirup seteguk udara dingin. Siapa yang mengira bahwa bahkan setelah mengeluarkan tubuh surgawi petir iblis, Qin Ling masih ditekan oleh Mu Chen, yang hanya memiliki budidaya penguasa kelas 2. Adegan ini bukanlah sesuatu yang direncanakan Qin Ling dalam naskahnya. Bab 725 Kesengsaraan Petir Iblis. Pilar iblis emas menghancurkan telapak tangan dan terus jatuh, menabrak lengan tubuh surgawi petir iblis yang disilangkan bersama di bawah tatapan heran yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan. Dampak instan menciptakan suara keras saat benda langit petir iblis yang besar langsung jatuh dari langit, menyebabkan dua gunung runtuh di bawah kakinya. Sosok besar yang mencapai 1000 kaki juga tenggelam ke tanah hingga ke pinggangnya dengan retakan besar dengan cepat menyebar. Bola mata yang tak terhitung jumlahnya tampak seperti menonjol dari rongganya. Di atas langit, Great Solar Undying Body berdiri di cakrawala, mengarahkan pandangan bergengsinya ke bawah pada Demonic Lightning Celestial Body yang dikirim ke tanah, bersama dengan ejekan Mu Chen yang bergema seperti guntur. Sepertinya kaulah yang bermain anak-anak di sini. Wajah Qin Ling pucat di tubuh surgawi petir iblis. Dia jelas tidak mengharapkan badan surgawi yang berdaulat yang disempurnakan oleh Mu Chen begitu kuat. Dalam kontak instan itu, energi yang ditransmisikan kepadanya membuatnya takut. Tubuh surgawi yang berdaulat yang telah disempurnakan Mu Chen jelas tidak biasa. Tapi Qin Ling tidak bisa mengatakan asal pasti dari Great Solar Undying Body dengan penilaiannya. Masih terlalu dini bagimu untuk bersukacita. Bagaimanapun, tidak mungkin baginya, Qin Ling, untuk mengakui kekalahan saat dia mencibir. The Demonic Lightning Celestial Body tiba-tiba membanting telapak tangannya yang besar ke tanah. Bumi hancur karena benturan saat pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan sementara benda langit petir iblis terbang ke langit lagi. Dua benda surgawi sovereign besar berdiri saling berhadapan. Di kepala tubuh surgawi petir iblis, Qin Ling muncul dengan ekspresi gelap di wajahnya saat dia dengan dingin menatap tubuh besar matahari yang tidak mati yang tampak seperti seorang Buddha agung. Dia tak terkendali mengertakkan gigi. Badan surgawi yang berdaulat apa yang disempurnakan oleh orang itu. Dengan hanya kultivasi penguasa kelas 2, itu sebenarnya sedikit berat, bahkan dengan tubuh surgawi petir iblisku. Tatapan Qin Ling berkedip. Qin Ling, mungkinkah kamu bahkan tidak bisa berurusan dengan penguasa kelas 2? Sama seperti tatapan Qin Ling berkedip, raungan terdengar dari langit. Raungan itu dipenuhi dengan sedikit kemarahan.
Itu datang dari Qin Tiangang, yang berada dalam pertempuran sengit dengan Nine Nether. Jelas, dia telah memperhatikan situasi di bawah ini. Hasil pertempuran membuatnya sangat tidak puas. Mendengar suara marah Qin Tiangang, wajah Qin Ling berubah saat dia dengan kejam menatap Mu Chen. Dia menarik napas dalam-dalam dan wajahnya berangsur-angsur menjadi tenang. Melihat ekspresinya, Mu Chen sedikit mengerutkan alisnya dan tubuhnya bergerak, muncul di kepala Grid Solar Unding Body, sebelum mengunci mata hitamnya dengan Qin Ling. Mu Chen, kamu benar-benar tangguh untuk dapat mencapai prestasi seperti itu dengan budidaya penguasa kelas 2. Tidak heran Anda bisa menjadi begitu terkenal di domain Great Havenlau. Qin Ling menatap Mu Chen saat suaranya yang dalam terdengar. Tapi, pertempuran hari ini pasti akan berakhir dengan kekalahanmu. Rasa dingin melonjak di mata Qin Ling. Karena kita memiliki keunggulan medan. Mendengar kata-katanya, Mu Chen tanpa sadar menyipitkan matanya. Qin Ling dengan cepat membentuk segel dengan tangannya dan tiba-tiba menekan udara. Saat telapak tangannya didorong ke bawah, sebuah suara yang dalam bergema di seluruh langit dan bumi. Tanah petir iblis, pemusnahan petir iblis. Saat suara berat Qin Ling bergema di antara langit dan bumi, Mu Chen tiba-tiba menegangkan tubuhnya, tatapannya penuh dengan kehati-hatian. Dia tidak pernah meremehkan Qin Ling, terutama ketika dia berbicara tentang keunggulan medan dalam perang ini. Ledakan, ledakan, samar-samar, ada gemuruh-gemuruh yang bergema dari kejauhan. Semua orang mau tak mau mengangkat kepala mereka saat mereka melihat ke cakrawala yang jauh, mencoba menemukan sumber gemuruh yang menggelegar itu. Tanah sedikit bergetar dan terus bertambah kuat. Mu Chen melihat ke langit juga dan wajahnya tiba-tiba berubah sesaat kemudian. Dia segera menundukkan kepalanya dan tatapannya tertuju ke tanah karena dia menyadari bahwa gemuruh Tundroyus itu sebenarnya berasal dari bumi. Hati-hati, dia berteriak ke arah kekuatan domain Great Havenlau. Ledakan, ketika dia berteriak, bumi tiba-tiba terbelah. Pilar petir hitam keabu-abuan yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar seperti naga yang mengamuk, mengacungkan taring dan cakar saat mereka membumbung ke cakrawala. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam beberapa saat, petir hitam keabu-abuan telah menutupi langit, dengan pilar petir yang dapat dilihat dengan jelas bahkan ribuan mil jauhnya. Ini benar-benar pemandangan yang spektakuler. Qin Ling berdiri di tubuh surgawi petir iblis, dikelilingi oleh pilar petir hitam keabu-abuan yang tak terhitung jumlahnya, tampak seperti iblis dengan sepasang mata yang sangat dingin. Dia membentuk segel dengan tangannya sekali lagi, dan pada saat yang sama, telapak tangan Demonic Lightning Celestial Body juga menyatu. Gemuruh. Bersamaan dengan suara itu, petir hitam keabu-abuan yang tak terhitung jumlahnya menggeliat di antara langit dan bumi, sebelum dengan keras berkumpul di antara telapak badan surgawi petir iblis. Zap, petir yang mengerikan mengamuk saat suara sengatan listrik membuat wajah para ahli yang tak terhitung jumlahnya menjadi berat saat mereka merasakan kekuatan penghancur yang memancar. Kekuatan ini bisa membantai ahli penguasa kelas 3 manapun dalam sekejap. Ini adalah serangan terakhir yang mutlak. Di langit, dua sosok mundur begitu mereka bertemu. Sosok Nine Nether muncul, wajahnya tiba-tiba berubah. Melihat ke bawah, rasa dingin muncul di wajahnya yang sudah sedingin es. Haha, Nine Nether King, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa akan mudah untuk mengalahkan sekte petir iblisku? Kali ini, aku akan membiarkan kalian membayar harga karena menjadi sombong. Qin Tiangang tertawa, sepertinya kamu benar-benar mencari kematian. Rasa dingin yang mengerikan keluar dari tubuh Nine Nether, suaranya dingin sampai ke tulang. Huff, meskipun kamu adalah binatang surgawi, kultivasimu hanya di penguasa kelas 4. Anda hanya bisa berjuang untuk kebuntuan dengan saya. Saat ini, kamu hanya bisa melihat bocah itu berubah menjadi debu. Qin Tiangang mencibir. Nine Nether menghirup napas dingin dalam-dalam saat cahaya berbahaya yang tak habis-habisnya menyembur dari matanya. Dia perlahan, dengan erat mengepalkan tinjunya saat suaranya yang dingin tiba-tiba menghentikan tawa Qin Tiangang. Siapa yang memberitahumu bahwa aku hanya berada di penguasa kelas 4? Cahaya gelap menyembur keluar dari mata Nine Nether saat dia melangkah maju. Badai energi spiritual yang mengepul dengan keras menyapu saat sosok cahaya burung 9 Netherworld di belakangnya tiba-tiba melebar. Sosoknya dengan lembut bergetar saat sepasang sayap indah dan besar terbentang di belakangnya. Sayapnya perlahan terbuka, membuatnya terlihat seperti malaikat jatuh dari dunia bawah. Penguasa kelas 5, ekspresi Qin Tiangang berubah drastis saat ini.
Dia tidak pernah menyangka bahwa Nine Nether bisa bertahan sampai sekarang untuk menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Meskipun dia juga penguasa kelas 5, 9 Nether bisa bertarung secara seimbang dengannya dengan kekuatannya sebagai penguasa kelas 4. Sekarang kekuatannya meningkat secara signifikan, dia jelas bukan tandingannya. Meskipun kamu juga penguasa kelas 5, kamu bisa bermimpi menyelamatkan anak itu. Mata Qin Tiangang berkedip dengan cahaya keras saat dia tertawa liar. Dia tiba-tiba menginjak kakinya sebagai sosok petir ukuran beberapa ribu kaki muncul di sekelilingnya. Ini juga tubuh surgawi petir iblis, tetapi dibandingkan dengan Qin Ling, miliknya jauh lebih kuat. Qin Tiangang juga memperhatikan bahwa Nine Nether tampaknya menempatkan bocah Mu Chen itu dengan sangat penting sampai-sampai dia lebih suka mengungkapkan kekuatan tersembunyinya. Tapi sekarang Qin Ling sudah bergerak, selama dia bisa menghalangi Nine Nether untuk sesaat maka bocah itu pasti akan mati. Adapun menghalangi Nine Nether, dia masih memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya. Tidak peduli metode apa yang kamu miliki, aku ingin kamu melihat anak nakal itu berubah menjadi debu. Qin Tiangang meraung dengan tawa biadab saat telapak tangan raksasa dari benda angkasa menyapu ke arah Nine Nether dengan kekuatan besar. Wajah Nine Nether menjadi dingin saat dia melirik ke bawah dan mengatupkan giginya. Mu Chen, bertahan sebentar lagi, aku datang. Sayap di belakangnya tiba-tiba mengepak dan dia melepaskan beberapa serangan mengerikan yang seperti badai yang menyapu. Di bawah, Qin Ling tampaknya telah memperhatikan sesuatu, yang menyebabkan dia melirik ke langit. Tak lama setelah itu, dia memberi Mu Chen sedikit cibiran. Pada saat ini, kamu dapat memimpikannya seseorang yang menyelamatkanmu. Kali ini, kamu pasti akan mati. Tatapan Qin Ling menjadi dingin saat telapak tangannya tiba-tiba menyatu. Seni petir iblis, kesengsaraan petir iblis. Gemuruh. Petir meraung di antara langit dan bumi saat matahari listrik berukuran 1000 kaki perlahan muncul di antara telapak badan surgawi petir iblis, menyebabkan energi spiritual di wilayah ini mengamuk hebat pada saat yang bersamaan. Fluktuasi tersebut membuat banyak ahli merasa kulit kepala mereka mati rasa. Mati. Wajah Qin Ling perlahan berubah pucat saat dia tiba-tiba menunjuk ke bawah dengan tatapan kejam. Ledakan. Gemuruh-gemuruh yang menghancurkan bumi datang dari sinar matahari yang menyambar. Detik berikutnya, itu merobek langit saat berubah menjadi seberkas cahaya hitam keabu-abuan yang menembak ke arah Mu Chen di bawah tatapan terguncang yang tak terhitung jumlahnya. Itu bepergian dengan kecepatan yang tidak bisa dihindari. Melihat pemandangan ini dari bawah, wajah Tang Bing menjadi pucat. Gemuruh. Guntur keras meraung saat energi mengerikan membuat Mu Chen merasakan sakit yang menyengat di kulitnya. Namun, dia tidak mundur, tetapi malah mengangkat kepalanya. Pupil hitamnya terpaku pada matahari kilat sebelum melirik ke langit, di mana dia bisa merasakan aura Nine Nether sedikit kacau. Apakah karena dia? Mu Chen perlahan mengepalkan tinjunya dan dengan erat mengerucutkan bibirnya. Tak lama kemudian, dia perlahan menutup matanya, sedikit demi sedikit. Yakinlah, Nine Nether, aku pasti tidak akan menjatuhkanmu. Mu Chen duduk di kepala Grid Solar Unding Body saat kesadarannya melayang menuju pusat alis. Di sana, disitulah kristal surya besar diselimuti kekuatan yang kuat. Retakan, hampir seolah-olah merasakan dorongan dalam pikiran Mu Chen, retakan halus tiba-tiba muncul di Grid Solar Crystal. Apa yang muncul setelahnya adalah cahaya keemasan menyilaukan yang menyapu dengan keras pada saat ini. Ledakan, Grid Solar Crystal akhirnya retak terbuka. Cahaya keemasan yang menyilaukan sampai bisa merobek kegelapan menyapu keluar dari tengah alis Grid Solar Unding Body. Setelah itu, semua orang bisa merasakan fluktuasi energi yang mengerikan yang meledak dari tubuh besar matahari yang tidak mati pada saat itu juga. Mata Mu Chen yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka juga. Bab 726 Kemenangan. Saat Mu Chen membuka matanya, dua lampu emas yang menyilaukan meledak, dan di bawah sinar lampu emas itu, bahkan bayangan pun tidak bisa bersembunyi. Cahaya keemasan cemerlang bermekaran dari tengah alis Grid Solar Unding Body. Seolah-olah matahari keemasan yang menyilaukan dengan fluktuasi kekuatan yang membuat orang lain merasa takut beriak, yang menimbulkan banyak tatapan heran. Mu Chen, yang duduk di kepala Grid Solar Unding Body, mengangkat kepalanya saat matahari petir besar terus turun, melemparkan bayangan besar ke Grid Solar Unding Body. Petir matahari belum meletus, tetapi energi yang memancar darinya telah menyebabkan lapisan bumi di bawahnya runtuh. Serangan yang diluncurkan oleh Qin Ling ini, yang telah mengumpulkan semua yang dimilikinya, memang menakutkan.
Itu sudah cukup baginya untuk menentukan kemenangannya, bahkan ketika menghadapi penguasa kelas 3, belum lagi penguasa kelas 2. Tapi sayang sekali lawan yang ditemuinya kali ini bukan orang biasa. Gumpalan kabut putih perlahan keluar dari mulut Mu Chen, sebelum dia membentuk segel dengan tangannya. Segera setelah itu, cahaya keemasan mekar dari tengah alis Great Solar Unding Body dan tangannya tiba-tiba mengepal erat juga. Ada cahaya keemasan yang tampak seperti cairan mengalir keluar dari tengah alis Great Solar Unding Body, berkumpul di tinjunya. Saat cahaya keemasan mengembun, itu berubah menjadi lapisan kristal berlian. Lapisan kristal berlian melilit tinju Great Solar Unding Body dengan tanda primitif menutupi permukaan kristal. Samar-samar, ada fluktuasi tenang yang tak terlukiskan beriak. Kemampuan berdaulat, satu energi matahari. Sebuah cahaya dingin tiba-tiba ditembakkan dari pupil hitam Mu Chen sebagai Great Solar Unding Body melangkah di cakrawala, menyodorkan tinjunya yang ditutupi dengan lapisan kristal berlian ke arah matahari petir yang turun. Tinju seperti berlian tampak seperti telah menembus ruang, muncul tepat di bawah sinar matahari saat meninju tanpa ragu-ragu. Ketika keduanya bertabrakan, tidak ada suara memekakkan telinga dari dampak yang diharapkan semua orang. Tetapi semua orang tiba-tiba menyempitkan pupil mereka ketika mereka melihat bahwa tinju seperti berlian telah menembus matahari kilat pada saat kontak. Tidak ada penghalang, seolah menembus tahu. Tinju berlian yang berkilauan seperti tangan dewa yang tak terkalahkan, itu sangat menakutkan. Berderak, sinar cahaya emas cair tebal ditembakkan dengan keras dari matahari petir ke segala arah saat kilat di matahari dengan cepat memudar. Hanya dalam beberapa saat, sinar matahari yang sebelumnya terlihat seperti dapat membawa kehancuran ke tanah ini berangsur-angsur meredup, sebelum menghilang di bawah tatapan terkejut yang tak terhitung banyaknya. Angin sepoi-sepoi bertiup melintasi medan perang, tetapi seluruh wilayah dipenuhi dengan keheningan. Di langit, wajah Qin Ling memucat dalam sekejap saat dia meludahkan seteguk darah. Sosoknya terhuyung-huyung saat tatapannya menyaksikan adegan ini dengan ngeri. Dia tidak tahu bagaimana serangannya yang begitu kuat dapat dengan mudah diblokir oleh Mu Chen. Kultivasi orang itu hanya di penguasa kelas 2. Di kepala Great Solar Unding Body, Mu Chen juga melihat matahari petir yang hancur dari satu kepalan tangan dengan noda keheranan di kedalaman matanya. Kekuatan Great Solar Unding Body telah jauh melebihi harapannya. Tubuh abadi surya yang hebat benar-benar layak untuk namanya. Mu Chen dalam hati menghela nafas. Menurut apa yang dikatakan Mandala, badan surya abadi yang agung dapat diperingkatkan dalam 30 besar di antara 99 peringkat benda surgawi yang berdaulat. Dia agak ragu dengan pernyataan itu sebelumnya, tetapi dengan dia secara bertahap mengeluarkan kekuatan dari Great Solar Unding Body, dia juga mulai memahami betapa menakjubkannya itu. Dia menyapu pandangannya ke Qin Ling, yang kulitnya pucat, sebelum cahaya dingin melintas di matanya. Dia membentuk beberapa segel dengan tangannya sekali lagi, dan tangan raksasa dari Great Solar Unding Body yang ditutupi dengan kristal berlian menembus ruang sekali lagi, muncul langsung di hadapan Demonic Lightning Celestial Body dan mengirim telapak tangan terbanting ke bawah. Ledakan, udara meledak pada saat itu dengan riak energi spiritual yang bisa terlihat berfluktuasi dengan hebat. Wajah Qin Ling pucat saat dia mengatupkan giginya. Dia tidak berani ragu saat petir meledak dari tubuh surgawi petir iblis, dengan cepat membentuk layar petir besar yang tampak seperti perisai petir. Ledakan, namun, telapak berlian, sekali lagi, menunjukkan kekuatan mengerikan yang sebelumnya telah ditunjukkan. Itu menembus layar petir dengan satu dorongan. Perasaan itu seolah-olah tidak ada di dunia ini yang bisa menghalanginya. Itu bisa menghancurkan apapun di jalannya. Ketika telapak berlian menembus layar petir, wajah Qin Ling akhirnya benar-benar berubah. Namun, bahkan sebelum dia bisa mundur, telapak berlian itu telah menghantam benda langit petir iblis dengan kecepatan cepat yang tidak bisa dihindari. Ledakan, cahaya keemasan meledak saat fluktuasi riak yang terlihat menyapu. Tubuh surgawi petir iblis bergetar dan terbang keluar, meratakan pegunungan di belakangnya. Sebuah tanda coretan beberapa ribu kaki muncul di tanah. Ujungnya tertutup asap, badan surgawi petir iblis dipenuhi dengan retakan, sebelum akhirnya mencapai batasnya dan hancur berkeping-keping, meninggalkan kilauan yang memenuhi langit. Ketika tubuh surgawi petir iblis runtuh, sosok yang menyedihkan terbang keluar darinya dengan darah memuntahkan dari mulutnya dan menabrak gunung dengan keras. Seluruh tubuhnya tertanam di dalam. Berdesir,
Semua tatapan di wilayah ini menyaksikan adegan ini saat keributan yang menghancurkan bumi pecah. Apakah itu para ahli dari domain Great Havenlaw atau domain 100 pertempuran? Mata mereka melebar karena mereka tidak bisa mempercayai apa yang baru saja mereka saksikan. Qinling benar-benar kalah. Belum lagi itu adalah hasil setelah Qinling memanfaatkan keuntungan medan. Orang itu, tatapan yang tak terhitung jumlahnya diarahkan pada benda langit emas yang masih berdiri di udara dengan ketakutan saat mereka menelan seteguk air liur secara tak terkendali. Bagaimana orang itu mencapai prestasi seperti itu? Para ahli dari domain Great Havenlaw bertukar pandang dan merasa sedikit kagum terhadap Mu Chen. Meskipun pemuda itu sudah lama tidak berada di domain Great Havenlaw, dengan kemampuannya, dia pasti akan menjadi sosok yang perkasa tidak lama dari sekarang. Sedemikian rupa sehingga dia bahkan mungkin memiliki tempat di antara generasi muda teratas di wilayah utara. Dilihat oleh semua orang, Mu Chen dengan ringan tersenyum saat Great Solar Unding Body perlahan memudar. Wajahnya sedikit pucat, karena pertarungan sebelumnya pasti telah menghabiskan cukup banyak energi spiritual. Dia mengulurkan tangannya dan tiba-tiba mengepalkannya. Gunung di bawah runtuh dan sosok yang menyedihkan diangkat olehnya. Saat ini, Qinling berlumuran darah. Fluktuasi energi spiritual di sekitarnya juga kacau. Jelas, dia menderita luka berat dan tidak bisa melakukan perlawanan terhadap Mu Chen. Mu Chen memegang Qinling di udara dan mengangkat kepalanya, melihat pertempuran yang semakin intens di langit. Suaranya yang agak sedingin es perlahan bergema, Master Sekte Qin, sepertinya penatua Qin ini telah mengecewakanmu. Ketika dia berbicara, energi spiritual Qin Tiangang di surga sebentar terganggu. Jelas, dia telah menyaksikan Mu Chen meraih Qinling dan dia segera menyalak. Kecil, turunkan dia. Kamu masih punya energi untuk peduli pada orang lain. Suara dingin lainnya terdengar. Di langit, sayap di belakang Nine Nether mengepak saat dia meninggalkan bayangan. Sayapnya seperti artefak surgawi yang paling tajam. Mereka merobek ruang, menciptakan badai saat angin bertiup ke arah Qin Tiangang. Ledakan, ledakan, Qin Tiangang juga melawan dengan semua yang dia miliki, tetapi saat ini, kekuatan Nine Nether jelas telah melampaui kekuatannya sendiri. Selain itu, Mu Chen telah memperoleh kemenangan, dengan demikian, dia tidak perlu khawatir, serangannya menjadi lebih tajam saat mereka memaksa Qin Tiangang ke dalam keadaan menyesal. Di medan perang yang kacau di tanah, moral dari 100 Battles Domain juga telah jatuh ketika mereka melihat bahwa situasi saat ini tidak menguntungkan bagi mereka. Qinling ditangkap oleh Mu Chen dan Qin Tiangang mengalami kekalahan beruntun, dia jelas bukan lawan Raja 9 Nether. Saat moral turun, pasukan dari 100 Battles Domain akhirnya tidak berani melanjutkan pertempuran. Pada akhirnya, ada orang yang melarikan diri, yang memicu reaksi berantai. Hanya dalam beberapa menit, niat bertarung dari pihak domain 100 pertempuran yang awalnya gembira langsung turun ketika beberapa orang mencoba melarikan diri dari segala arah. Adapun kekuatan domain Great Havenlaw, mereka mulai mengejar mereka dengan teriakan dan suara orang yang terbunuh terdengar. Mencapai langkah ini, hasil perang sudah jelas. Petik 2 tanda seru petik 2. Di langit, suara marah dan putus asa Qin Tiangang terdengar. Dia bertukar telapak tangan dengan Nine Nether, sebelum sosoknya bergetar dan terbang 1000 kaki jauhnya. Sosoknya tiba-tiba turun dengan gigi terkatup, dan dia muncul di atas Mu Chen dalam sekejap. Melihat Qin Tiangang datang untuknya, Mu Chen menyipitkan matanya saat dia mengeluarkan telapak tangannya. Qinling, yang dipegang olehnya, diusir dari benturan dengan darah yang keluar dari mulutnya. Tatapan Qin Tiangang dengan kejam menatap Mu Chen, sebelum melihat Qinling, yang dikirim terbang. Pada akhirnya, dia mengertakkan gigi dan mengejar yang terakhir, meraih bahunya dan buru-buru mundur. Huff! Sebuah dengusan dingin terdengar dari cakrawala saat bulu hitam yang berkobar dengan api ungu merobek ruang angkasa, dengan cepat menuju ke punggung Qin Tiangang. Mendesis. Luka darah yang mengerikan robek di sekujur tubuhnya saat darah segar mengalir keluar. Tubuh Qin Tiangang bergetar hebat, tetapi dia tidak berhenti saat dia melarikan diri, berpegangan pada Qinling. Hanya raungan ganasnya yang bergema dari jauh. 9 Nether, Mu Chen, kalian tunggu. Sekte petir iblisku tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Seiring dengan kulit kayu yang bergema dari jauh, siluet Qin Tiangang juga dengan cepat menghilang ke cakrawala. Setelah melihat sosok Qin Tiangang melarikan diri, baru saat itulah Mu Chen merasa lega. Dengan kekuatan orang itu,
jika dia benar-benar ingin mempertaruhkan nyawanya dan bertarung, mereka pasti akan membayar mahal untuk itu. Saat ini, melarikan diri dari Qin Tiangang adalah hasil terbaik bagi mereka, karena mereka hanya membutuhkan sekte petir iblis dan bukan nyawa Qin Tiangang. Berdesir, Nine Nether terbang turun dari langit, sebelum sosok rampingnya muncul di samping Mu Chen. Apa kamu baik-baik saja? Mata cerah Nine Nether menatap Mu Chen saat dia bertanya. Mu Chen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum saat dia melihat wilayah ini, yang benar-benar berantakan, sebelum melirik gunung petir iblis yang agung. Dia tidak bisa menahan senyum. Sekte petir iblis akhirnya menjadi milik mereka. Bab 727 Teratai Petir Hati Setan. Gema perang yang tersisa masih menyelimuti langit dan bumi, tetapi momentumnya sudah menuju domain Great Havenlau. Di bawah teriakan perang mereka seperti harimau ganas yang turun gunung, kekuatan yang tidak bisa dihentikan. Adapun domain 100 pertempuran, karena kekalahan Qin Tiangang dan Qin Ling, moral mereka turun dan kehilangan keinginan untuk bertarung, berubah menjadi berantakan. Hasil dari pertempuran ini sudah ditentukan. Mu Chen dan Nine Nether berdiri di udara, tetapi mereka tidak mengambil tindakan apapun lagi. Mereka menyerahkan pekerjaan pembersihan kepada pasukan lain, sedangkan mereka memimpin pasukan 9 Nether dan mengambil alih gunung petir iblis. Ini adalah rampasan perang mereka. Pasukan lain tidak keberatan dengan Istana 9 Nether yang mendudukinya karena mereka tahu bahwa tujuan Istana 9 Nether adalah Sekte Petir Iblis sejak awal, dan juga Istana 9 Nether yang meraih kemenangan terbanyak dalam perang ini. Mereka yang memiliki kekuatan tentu ingin mengambil kue yang lebih besar. Itu adalah akal sehat yang diketahui semua orang di benua Skylaw. Setelah mengambil alih gunung petir iblis, Nine Nether secara langsung memimpin Mu Chen, Tang Bing dan Tang Rou ke perbendaharaan. Secara umum, sekte dan faksi akan mengumpulkan harta mereka di sana, itu sama untuk sumber daya yang paling penting, cairan spiritual yang berdaulat. Seperti yang diharapkan, ada arah spiritual yang menjaga perbendaharaan, tetapi itu tidak bisa menghentikan langkah Nine Nether. Hanya satu gelombang tangannya yang diperlukan untuk menghancurkan pintu perunggu perbendaharaan. Berdengung, saat pintu perunggu runtuh, aliran energi spiritual murni mengalir keluar seperti arus, bahkan menyebabkan atmosfer di tempat ini menebal. Nine Nether masuk lebih dulu, dengan Mu Chen mengikuti di belakangnya. Saat masuk, mereka melihat arus berkilauan yang tampak seperti ular piton besar melingkar di perbendaharaan dengan fluktuasi energi spiritual murni yang dipancarkan tanpa henti. Semua cairan spiritual berdaulat dikumpulkan di sini. Secara umum, cairan spiritual berdaulat dari sekte tidak akan terkandung dalam gelang biji mustard untuk dibawa-bawa dengan mudah, tetapi mereka akan menyimpannya dengan array spiritual khusus. Karena dengan cara ini, mereka dapat dengan sempurna mempertahankan pemurnian cairan spiritual yang berdaulat. Itu juga untuk alasan inilah pihak Mu Chen tidak takut bahwa cairan spiritual berdaulat yang disimpan di sekte petir iblis akan terbawa. Lebih jauh lagi, bahkan Qin Tiangang tidak berpikir bahwa mereka akan kalah perang ini sejak awal, jadi dia tidak melakukan pekerjaan yang diperlukan. Sepertinya sebagian besar cairan spiritual berdaulat terpelihara dengan baik. Mu Chen tersenyum. Dilihat dari kelihatannya, bahkan jika sekte petir iblis telah mengambil beberapa cairan spiritual berdaulat karena berhati-hati, masih ada sebagian besar yang tertinggal. Dari samping, wajah acuh tak acuh Tang Bing langsung memerah saat dia melangkah ke perbendaharaan. Matanya memerah saat dia melihat garis deras yang dibentuk oleh cairan spiritual berdaulat. Melihat penampilannya, Nine Nether tersenyum dan dengan ringan menepuk bahu Tang Bing. Xiao Binger, hitunglah. Di masa depan, kita tidak perlu merogoh kocek terlalu dalam. Ini adalah pertama kalinya Mu Chen melihat ekspresi mabuk seperti itu di wajah Tang Bing yang biasanya acuh tak acuh dan tidak bisa menahan godaan. Kekuatan lain juga telah membantu sedikit, haruskah kita memberikannya kepada mereka? Tidak, mata Tang Bing berseri-seri dengan cahaya ganas saat dia melanjutkan, Istana 9 Nether kami telah menghabiskan hari-hari kami dengan ikat pinggang yang ketat, bagaimana kami bisa memiliki surplus untuk diberikan kepada mereka? Jika Anda ingin membaginya dengan mereka, mengapa Anda tidak memisahkan saya terlebih dahulu? Mendengar kata-katanya, Mu Chen tidak bisa menahan tawa. Dia menemukan Tang Bing sangat imut saat ini. Melihat senyum menggodanya, Tang Bing menyadari bahwa dia dibodohi. Segera, wajahnya memerah saat dia menatap Mu Chen dengan marah. Jika kamu berani menggertak Xiao Binger, berhati-hatilah. Pasukan 9 Nether mungkin akan memberontak.
Nine Nether juga memutar matanya ke arah Mu Chen saat dia memeluk pinggang ramping Tang Bing. Tapi, yakinlah, bahkan jika dia harus membelah diri, dia tidak akan rela memisahkanmu. Kakak 9 Nether, mendengar ejekan Nine Nether, wajah Tang Bing semakin merah. Mu Chen memberikan 2 tawa kering dan tidak lagi berani mengurangi topik ini. Dia segera menoleh, mencari alasan untuk memeriksa perbendaharaan. Sesaat kemudian, dia melangkah menuju kedalaman dan berhenti di sudut. Tatapannya jatuh ke platform batu di salah satu sudut. Ada beberapa kotak giok berkilauan di atas platform batu dengan gulungan yang diselimuti petir. Mu Chen melambaikan tangannya. Energi spiritual menyapu dan menghapus penghalang energi spiritual yang tersisa di platform batu dan mengambilnya, yang diikuti dengan sebuah gulungan yang mendarat di tangannya. Dia melirik gulungan itu dan melihat 3 kata kilat yang samar-samar terlihat. Fisik petir iblis. Gulungan ini pastilah fisik petir iblis yang telah dikembangkan Qinling, seni surgawi pemurnian tubuh yang dikaitkan dengan kilat. Mu Chen memejamkan matanya saat dia sedikit mempelajari fisik petir iblis, tetapi menggelengkan kepalanya setelahnya. Dia menyadari bahwa meskipun itu adalah seni suci pemurnian tubuh yang dikaitkan dengan kilat, itu tidak sedalam fisik dewa petir. Selanjutnya, fisik dewa petir dapat memperbaiki fisik lebih dalam, meletakkan dasar yang kuat baginya untuk mengolah seni suci pemurnian tubuh yang bahkan lebih kuat di masa depan. Itu adalah sesuatu yang membuat fisik petir iblis lebih rendah. Mu Chen dengan santai melemparkan gulungan itu ke dalam gelang biji mustard dan secara singkat melanjutkan untuk memeriksa gulungan lainnya. Dia menyadari bahwa mereka semua adalah Divine Arts atribut petir tetapi tidak satupun dari mereka yang menarik perhatiannya. Setelah mencari untuk waktu yang lama, dia menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Tepat ketika dia hendak pergi, tatapannya tiba-tiba bergetar dan melayang di atas platform batu di sampingnya. Di platform batu hitam, ada sepotong bambu abu-abu. Di bambu, ada rune petir yang bisa terlihat samar-samar. Namun, warna bambu itu kusam dan gelap, sepertinya tidak terlalu istimewa. Namun karena indranya, Mu Chen masih membuat kekuatan isap dengan tangannya ke arah bambu abu-abu. Dia kemudian menyuntikkan energi spiritual untuk mengambil informasi yang tersembunyi. Demon Heart Lightning Lotus, menggunakan Nether Demon Heart Lightning sebagai material, dikombinasikan dengan metode pemurnian khusus. Sesaat kemudian, Mu Chen perlahan membuka matanya yang tertutup rapat dengan noda keheranan. Karena dia menyadari bahwa informasi yang terkandung dalam bambu ini bukanlah Divine Art biasa, tetapi metode pemurnian item yang disebut Demon Heart Lightning Lotus. Teratai petir hati setan adalah artefak surgawi yang eksplosif yang hanya bisa digunakan sekali. Selanjutnya, lebih lanjut diperlukan Nether Demon Heart Lightning sebagai bahan untuk memperbaikinya. Tapi tentu saja, karena persyaratannya sangat keras, kekuatannya juga sangat kuat. Tercatat bahwa jika meledak, itu bahkan bisa membuat penguasa kelas 5 waspada. Tapi itu hanya kekuatan 1, jika 10 dari mereka bisa diproduksi dan dilempar, bahkan penguasa kelas 5 hanya bisa lari dari mereka. Aku tidak pernah berharap harta seperti itu ada di Sekte Petir Iblis. Tatapan Mu Chen dipenuhi dengan keheranan. Jika apa yang dicatat adalah kebenaran, maka Sekte Petir Iblis ini memiliki senjata yang kuat, jadi mengapa mereka tidak menggunakannya sebelumnya? Aroma semilir datang dari belakang saat Nine Nether berjalan mendekat. Melihat kedatangannya, Mu Chen menyerahkan bambu itu dan menanyakan keraguan yang ada di hatinya. Ini sebenarnya adalah lotus petir hati iblis. Tapi Nine Nether sepertinya pernah mendengar nama senjata ganas ini, karena wajahnya sedikit berubah. Tak lama setelah itu, dia sedikit mengerutkan alisnya. Bukannya Qin Tiangan tidak ingin menggunakannya, itu karena mereka belum memperbaikinya. Mereka belum memperbaikinya. Mu Chen tercengang. Di Demonic Lightning Mountain, ada Demonic Lightning Abyss, di mana Demonic Earth Lightning lahir di bawah tanah. Selanjutnya, petir bumi setan adalah tempat berkembang biaknya petir hati setan Nether. Mungkinkah setelah bertahun-tahun, Sekte Petir Setan tidak dapat menemukan petir hati setan Nether? Jangan berpikir bahwa Nether Demon Heart Lightning ada di mana-mana. Nine Nether dengan lembut menggelengkan kepalanya saat dia melanjutkan, petir khusus yang dapat dibandingkan dengan api abadi, kekuatannya bahkan lebih kuat daripada petir hitam surgawi. Jadi bukan tidak mungkin Sekte Petir Iblis belum menemukannya. Mu Chen sedikit terdiam, meskipun dia tahu bahwa Nether Demon Heart Lightning itu langka, dia tidak menyangka itu akan menjadi langka.
Karena kita telah mengambil alih Sekte Petir Iblis, kita akan memiliki waktu istirahat yang singkat. Nanti, kita akan pergi melihat Demonic Lightning Abyss. Nine Nether berkata saat matanya berputar. Mu Chen mengangguk. Selain cairan spiritual berdaulat, jurang petir iblis di dalam Sekte Petir Iblis adalah alasan mereka menargetkan Sekte Petir Iblis. Ketika mereka berdua keluar, Tang Bing menyambut mereka dengan wajah memerah. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan yang tak bisa disembunyikan. Sepertinya dia sangat puas dengan panen ini. Kakak 9 Nether, seharusnya ada perkiraan kasar 130.000 cairan spiritual berdaulat di sini. Ada juga banyak artefak surgawi dan seni surgawi. Jika semuanya diubah menjadi cairan spiritual berdaulat, itu harus mencapai 60,000 sampai 70,000. Petik 2. Mendengar laporan Tang Bing, bahkan Mu Chen sedikit terdiam. Pendapatan Istana 9 Nether mereka hanya 10.000 cairan spiritual berdaulat setahun, dan saat ini, ada lebih dari 130.000 di perbendaharaan Sekte Petir Iblis. Panen seperti itu benar-benar mampu dengan cepat membangun Istana 9 Nether mereka. Nine Nether tidak bisa menahan senyum juga. Sekarang kami telah memecahkan situasi putus asa kami. Istana 9 Nether mereka telah menghabiskan hari-hari mereka terlalu ketat di masa lalu. Mereka harus bergantung pada Mu Chen untuk mengeluarkan cairan spiritual berdaulat untuk bertahan hidup. Sekarang setelah mereka mendapatkan jumlah yang besar, itu langsung meringankan toko Istana 9 Nether yang menipis. Minta seseorang untuk mengatur barang-barang di sini. Kami akan tetap ditempatkan di sini untuk saat ini, kata Nine Nether. Ya, Tang Bing dengan manis mengakui. Melihat tanggapannya, Nine Nether dengan lembut menjentikkan jarinya di dahi Tang Bing, lalu berjalan keluar dari perbendaharaan bersama Mu Chen dan merenung sebentar, sebelum bergerak menuju kedalaman Sekte Petir Iblis. Mereka bisa merasakan bahwa ada fluktuasi petir yang mengamuk datang dari kedalaman. Jauh di dalam Sekte Petir Iblis, sosok Mu Chen dan Nine Nether muncul di langit dan mereka mengarahkan pandangan mereka ke bawah. Itu adalah gunung dengan retakan besar, berukuran kira-kira 1000 kaki. Kedalaman tidak bisa dilihat karena suara gemuruh yang terus-menerus datang dari kedalaman, bahkan menyebabkan tanah sedikit bergetar. Energi petir yang aneh juga terguncang. Ini adalah target mereka, Jurang Petir Iblis. Bab 728 Jurang Petir Iblis. Jurang Petir Iblis. Mu Chen dan Nine Nether berdiri berdampingan dengan tatapan mereka diarahkan ke jurang hitam tak berdasar. Jurang itu seperti naga iblis yang bersembunyi jauh di bawah tanah yang akan membuat orang lain merinding. Gemuruh. Raungan gemuruh yang dalam terus-menerus datang dari kedalaman, menyebabkan bahkan bumi sedikit bergetar. Ini adalah Jurang Petir Iblis. Nine Nether memandangi jurang hitam dengan ekspresinya yang berubah menjadi sedikit muram. Petir bumi iblis lahir di bawah tanah, itu adalah petir yang sangat istimewa. Meskipun kilat, ia dapat berkomunikasi dengan bumi. Ketika diaktifkan, itu dapat dengan mudah menghancurkan bumi, menyebabkan kehancuran yang mirip dengan gempa bumi. Mu Chen mengangguk. Dia telah mengembangkan fisik Dewa Petir dan telah berlatih pahit di wilayah petir Akademi Spiritual Surga Utara di masa lalu, jadi dia agak akrab dengan energi petir. Dengan demikian, dia juga bisa merasakan energi petir menakutkan yang terkumpul di Demonic Lightning Abyss. Meskipun Demonic Earth Lightning sangat kuat, itu adalah level di bawah Undying Flames. Jika digunakan untuk mengintegrasikan ke dalam energi spiritual, itu pasti akan dihancurkan oleh api abadi sebagai gantinya. Oleh karena itu, dia harus menemukan energi petir yang setara dengan Undying Flames, dan Demonic Earth Lightning ini jelas belum mencapai level itu. Oleh karena itu, petir bumi iblis bukanlah target Mu Chen, itu adalah petir jantung iblis Nether yang lebih kuat yang tersembunyi lebih dalam di bawah tanah. Tapi Nether Demon Heart Lightning sangat kuat, bahkan jika kita dapat menemukannya, pasti tidak akan mudah untuk berintegrasi dengannya. Mu Chen berbicara setelah merenung singkat. Saat itu, ketika dia mengintegrasikan Undying Flames, dia telah mengerahkan seluruh energinya untuk mencapainya. Sekarang dia ingin berintegrasi dengan Nether Demon Heart Lightning, itu pasti akan lebih keras dan lebih berbahaya. Jika Anda berhasil mengintegrasikannya, energi spiritual Anda akan memiliki atribut petir dan api. Pada saat itu, kekuatannya tidak akan menjadi sesuatu yang bisa dibandingkan dengan energi spiritual biasa. 9 Nether tersenyum. Tentu saja, kekuatan sejati bukanlah sesuatu yang bergantung pada seberapa kuat atribut energi spiritual.
Ambil kaisar api dari wilayah api tak berujung, misalnya. Dalam hal bermain api, tidak ada orang yang bisa menandingi dia di dunia 1000 besar. Dia adalah kaisar api yang asli, setiap nyala api dapat dengan mudah dikendalikan olehnya. Berfokus pada satu atribut lebih kuat. Mu Chen bertanya, kaisar api dapat dianggap sebagai seseorang yang telah mengolah jalur api secara ekstrim. Setelah mencapai levelnya, semua energi lain tidak cukup untuk membuat hatinya goyah. Itu juga tidak benar. Ada kedalaman tak berujung antara langit dan bumi. Tidak ada yang lebih kuat. Rumor mengatakan bahwa leluhur bela diri sendiri memiliki banyak atribut dalam energi spiritualnya. Tidak hanya mahir dalam kilat dan api, dia bahkan menunjukkan kekuatan es ekstrim saat dia menerobos masuk ke dalam klan roh es. Bahkan klan kuno seperti klan roh es yang mahir dalam energi es hilang darinya. Nine Nether berkata, menggelengkan kepalanya. Leluhur bela diri, ada begitu banyak atribut dalam energi spiritualnya. Mu Chen tercengang saat dia mengingat Lin Jing, yang dia temui di benua Merchant. Leluhur bela diri pasti ayahnya, kan? Rumor mengatakan bahwa dia berada di pesawat bawah itu spesial. Meskipun dunia 1000 besar memiliki banyak pesawat yang terhubung dengannya, ada juga beberapa pesawat bawah yang patut dipuji. Beberapa seni kultivasi khusus yang tidak biasa, bahkan di dunia 1000 besar. 9 Nether ringan tersenyum. Jadi tidak ada satu jalur kultivasi terkuat, hanya jalur kultivasi yang paling cocok. Selama Anda dapat menemukan jalan Anda sendiri, Anda bahkan dapat bersaing dengan penguasa surgawi itu di masa depan. Petik 2. Mu Chen menganggukkan kepalanya, tapi tak lama kemudian tersenyum pahit. Tetapi hal-hal itu terlalu jauh untuk dibicarakan. Kami bahkan belum menemukan Nether Demon Heart Lightning. Mu Chen memandang neraka petir iblis dengan sedikit gugup. Awalnya, dia masih memiliki sedikit harapan, tetapi ketika dia mengetahui bahwa Sekte Petir Iblis, yang telah menduduki lokasi ini selama bertahun-tahun, belum menemukan petir hati iblis Nether, harapannya jatuh ke dasar. Sekte Petir Iblis bahkan tidak dapat menemukannya setelah begitu banyak usaha. Bagaimana dia bisa begitu beruntung bertemu dengannya saat dia datang ke sini? Tidak peduli apa, kita masih harus mencobanya, kata Nine Nether. Mu Chen mengangguk sambil bertukar pandang dengan Nine Nether. Mereka berdua berubah menjadi dua garis cahaya saat mereka menuruni Demonic Lightning Abyss. Angin mendesing saat kegelapan dengan cepat melahap mereka berdua. Gemuruh. Raungan gemuruh yang dalam terus-menerus keluar dari kedalaman kegelapan. Kecepatan keturunan Mu Chen dan Nine Nether sangat cepat, mereka sudah turun 10.000 kaki dalam waktu hampir 10 napas, sebelum mereka mulai memperlambat kecepatan mereka. Karena mereka merasakan bahwa setelah mencapai kedalaman ini, energi petir menjadi lebih ganas. Mu Chen dan Nine Nether berdiri di tempat, sebelum Mu Chen menjentikkan jarinya. Bola cahaya energi spiritual secara bertahap naik dari jarinya dan dengan cepat membengkak. Cahaya menyilaukan meledak saat mengusir kegelapan di kedalaman neraka petir iblis ini. Kegelapan mundur saat pemandangan di sekitarnya dengan cepat menghilang. Mu Chen mengarahkan pandangannya dan tidak bisa membantu menyipitkan matanya. Dinding jurang dipenuhi dengan lubang-lubang padat yang ukurannya kira-kira beberapa kaki. Di lubang hitam itu, ada sambaran petir hitam keabu-abuan yang tampak seperti ular saat mereka bolak-balik, mengeluarkan raungan gemuruh yang menyebabkan bumi bergetar. Baut petir hitam keabu-abuan itu disebut petir bumi iblis. Gemuruh. Di dalam jurang yang dipenuhi dengan petir bumi iblis, fluktuasi hebat sedang dipancarkan, menyebabkan bahkan ruang untuk menunjukkan tanda-tanda distorsi. Ketika bola cahaya energi spiritual muncul, petir tiba-tiba merasakan penjajah dan sinar petir yang tak terhitung jumlahnya meledak dari lubang hitam itu, menyapu ke arah Mu Chen dan Nine Nether. Setelah melihat ini, rombongan dua orang Mu Chen tidak panik saat Nine Nether mengangkat tangannya dan api ungu menyelimuti mereka berdua. Tidak peduli bagaimana petir bumi iblis menembak, itu dibakar sampai kehampaan oleh api abadi. Lihat ke bawah. Nine Nether tidak terganggu dengan gangguan petir bumi iblis. Jarinya yang ramping menunjuk ke bawah dengan ekspresi muram di wajahnya. Mu Chen menundukkan kepalanya untuk melihatnya dan menjentikkan jarinya, mengirim bola cahaya energi spiritual ke jurang hitam. Bola cahaya meledak saat percikan cahaya yang tak terhitung jumlahnya menyapu, menerangi area di bawahnya. Desis. Ketika Mu Chen melihat dengan jelas situasi di bawah, dia segera, tak terkendali menghirup seteguk udara dingin. Jauh di dalam kegelapan, petir hitam keabu-abuan tampaknya telah terbentuk menjadi lautan yang tersebar di dasar jurang petir iblis.
Pemandangan yang gelap gulita itu seperti portal gelap yang menuju ke dunia lain, membiarkan mereka yang melihatnya merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Lautan petir ini sebenarnya terbentuk seluruhnya dari Demonic Earth Lightning. Tidak heran Sekte Petir Iblis tidak dapat menemukan petir hati iblis Nether setelah bertahun-tahun. Mu Chen menghela nafas. Siapa yang mengira bahwa Demonic Earth Lightning yang berada di kedalaman Demonic Lightning Abyss akan sangat banyak. Bahkan seseorang seperti Qin Tiangang, yang memiliki kultivasi penguasa kelas 5, tidak akan terburu-buru masuk dengan mudah. Nine Nether menganggukkan kepalanya, sebelum dia dengan ringan mengerutkan alisnya. Sepertinya kita hanya bisa turun ke lautan petir yang terbentuk dari petir bumi iblis untuk mencari petir jantung iblis Nether. Mu Chen juga menatap lautan petir dan perlahan menganggukkan kepalanya. Dia tidak segera bergerak, tetapi mengarahkan pandangannya ke neraka petir iblis yang dipenuhi dengan petir bumi iblis saat noda pemikiran melintas di matanya. 9 Nether, saya bermaksud membawa pasukan 9 Nether ke sini untuk berkultivasi. Mu Chen tiba-tiba berkata. Nine Nether sedikit tercengang, sebelum dia melanjutkan, meskipun kamu dan aku tidak perlu takut di neraka petir iblis yang dipenuhi dengan petir bumi iblis, itu mungkin sedikit berbahaya bagi pasukan 9 Nether. Aku sudah berniat untuk mewariskan fisik Dewa Petir kepada mereka. Mu Chen berkata perlahan, abis petir iblis ini adalah tempat yang sempurna untuk mengolah fisik Dewa Petir. Jika pasukan 9 Nether dapat berhasil mengolah fisik Dewa Petir, kehendak pertempuran yang dibentuk oleh mereka tidak akan menjadi sesuatu yang dapat dibandingkan dengan saat ini. Petik 2. Fisik Dewa Petir memiliki manfaat besar untuk menyempurnakan fisik, tetapi seiring dengan meningkatnya kekuatan Mu Chen sekarang, kekuatan bertarung yang bisa dia peroleh dari fisik Dewa Petir semakin lemah. Jika pasukan 9 Nether berhasil berkultivasi di dalamnya, itu pasti akan menjadi peningkatan kekuatan yang signifikan. Pada saat itu, Mu Chen memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan semua pasukan lain di domain Great Havenlau, kecuali pasukan Great Havenlau yang misterius, dengan jumlah hanya 1000 dari pasukan 9 Nether. Selanjutnya, dia melihat jangka panjang. Jika saatnya tiba ketika dia akan menuju klan Dewa Luo, dia pasti tidak bisa pergi sendirian. Dia juga membutuhkan kekuatan yang menjadi miliknya. Dan pasukan 9 Nether adalah pilihan yang cukup bagus. Meskipun mereka masih belum bisa mencapai prestasi itu sekarang, mereka memiliki potensi. Baik, Nine Nether merenung sebentar dan menganggukkan kepalanya juga. Dia juga samar-samar tahu apa yang dipikirkan Mu Chen di dalam hatinya. Berbicara dari tingkat tertentu, pasukan 9 Nether dianggap sebagai pasukan pribadinya, tetapi dia tidak keberatan dengan ini. Lagi pula, hubungan antara mereka berdua bukanlah sesuatu yang bisa diganggu hanya dengan ini. Sejak keputusan itu dibuat, Mu Chen tidak lagi tertinggal. Dia terbang keluar dari jurang petir iblis terlebih dahulu dan mengumpulkan pasukan 9 Nether, sebelum membawa mereka masuk. Dengan kekuatan 9 Nether pasukan, mereka secara alami tidak bisa turun sejauh 9 Nether dan Mu Chen. Mereka hanya mencapai 3000 kaki ke bawah dan mereka tidak bisa maju lebih jauh. Melihat ini, Mu Chen memerintahkan mereka untuk berhenti dan melambaikan lengan bajunya. Sebuah bambu giok terbang keluar dari lengan bajunya dan mendarat di tangan salah satu prajurit pasukan 9 Nether. Ini adalah fisik Dewa Petir yang telah aku kembangkan. Mulai hari ini dan seterusnya, kalian akan berlatih di sini. Mendengar suara lemah Mu Chen, Qiusan dan yang lainnya tercengang saat mereka menatap kosong ke arah Mu Chen. Setelah beberapa saat, rasa terima kasih yang mendalam muncul di mata mereka. Mereka sangat menyadari betapa berharganya fisik Dewa Petir ini. Sangat sulit untuk mendapatkan seni divine pemurnian tubuh seperti itu di pasukan lain, dan saat ini, Mu Chen memberikannya kepada mereka dengan begitu mudah. Terima kasih banyak kepada Tuan Domain. Qiusan dan yang lainnya saling bertukar pandang. Dia dengan erat mengepalkan bambu giok dan semua orang di sana berlutut dengan satu lutut. Tatapan mereka dipenuhi dengan rasa hormat dan dukungan. Mereka tidak memberikan sanjungan yang tidak perlu tetapi suara mereka dipenuhi dengan rasa terima kasih. Seorang prajurit akan mati bagi mereka yang mengakui nilai mereka. Dengan Tuan Domain seperti itu, mereka bisa melayani dengan sepenuh hati. Mu Chen sedikit mengangguk dan tidak mengatakan sesuatu yang tidak perlu juga. Dia melambaikan tangannya, lalu menyelam ke dalam Demonic Lightning Abyss di bawah banyak tatapan yang dihormati. Dia sudah mencapai apa yang dia inginkan. Menggunakan fisik Dewa Petir untuk membeli hati pasukan 9 Nether,
Itu adalah transaksi yang berharga baginya. Sekarang setelah pasukan 9 neter telah diatur, dia bisa mengistirahatkan hatinya dan mencari petir hati iblis neter yang dia inginkan di neraka petir iblis ini. Bab 729 Pencarian. Di lautan petir yang tak berdasar di kedalaman Demonic Lightning Abyss, Mu Chen dan Nine Nether sedang melihat lautan petir hitam ini dengan ekspresi muram. Meskipun lautan petir tampak tenang, keduanya bisa dengan jelas merasakan kekerasan yang tersembunyi di balik ketenangan itu. Tak satu pun dari mereka yang tahu hal mengerikan apa yang ada jauh di dalam jurang maut. Ayo kita coba pergi bersama, kata Nine Nether. Dia secara alami tidak akan membiarkan Mu Chen memasuki tempat yang berbahaya sendirian. Mendengar kata-katanya, Mu Chen tidak membantahnya dan dengan lembut menganggukkan kepalanya. Dia tidak lagi ragu-ragu dan sosoknya bergerak, berubah menjadi seberkas cahaya saat dia terbang menuju lautan petir hitam dengan Nine Nether, yang terbungkus api ungu, mengikuti di belakangnya. Guyuran, kebisingan yang terdengar seperti percikan air datang dari lautan petir yang luas saat mereka berdua menyerbu ke lautan, salah satunya di depan sementara yang lain mengikuti di belakang, dan menghilang ke dalam kegelapan. Adegan membuatnya tampak seolah-olah mereka dilahap oleh mulut kegelapan yang besar. Gemuruh. Ketika mereka berdua memasuki lautan petir, raungan petir yang ganas menyapu dengan getaran yang kuat. Kemampuan paling kuat dari Demonic Earth Lightning adalah getaran yang bahkan bisa merobek bumi. Meskipun mereka berdua bisa menghadapinya, ada riak pada penghalang energi spiritual yang menyelimuti mereka. Mu Chen menyapu pandangannya saat kegelapan memenuhi bola matanya. Karena petir bumi iblis, persepsi energi spiritualnya sangat terbatas. Jadi, mencari Nether Demon Heart Lightning di tempat ini mirip dengan mencari jarum di lautan. Karena dia sudah datang, dia harus mencobanya, tidak peduli betapa sulitnya itu. Dengan pemikiran ini, Mu Chen dan Nine Nether mulai berjalan menuju kedalaman lautan petir. Berbicara secara logis, karena Nether Demon Heart Lightning adalah level yang lebih tinggi dari Demonic Earth Lightning, secara alami akan berada di area di mana Demonic Earth Lightning paling banyak berkumpul jika ingin terbentuk. Gemuruh, guntur keras terus-menerus terdengar di lautan petir saat rombongan dua orang Mu Chen dengan cepat melesat ke seberang. Cahaya energi spiritual beredar di sekitar mereka dan menjadi satu-satunya sumber cahaya di lautan petir yang gelap. Saat mereka berdua semakin dalam, mereka juga mulai merasakan bahwa getaran yang datang dari sekitarnya semakin kuat, yang memaksa mereka untuk memperlambat kecepatan mereka. Namun, bahkan seiring berjalannya waktu, mereka masih tidak bisa merasakan fluktuasi yang dimiliki oleh Nether Demon Heart Lightning. Mereka berdua melambat dan bertukar pandang, bersama dengan desahan lembut. Sepertinya itu seperti yang mereka duga, mencari Nether Demon Heart Lightning di lokasi ini adalah masalah yang sangat sulit. Tidak heran bahkan Sekte Petir Iblis tidak bisa mendapatkannya setelah bertahun-tahun. Semakin dalam kita pergi, semakin kuat petirnya. Pada saat itu, saya khawatir bahkan kita mungkin tidak dapat menerimanya. Nine Nether berkata dengan ekspresi berat. Mu Chen dengan lembut menganggukkan kepalanya. Dia sudah sampai pada pemahaman bahwa mereka mungkin tidak akan menemukan Nether Demon Heart Lightning bahkan dengan 1 atau 2 tahun pencarian. Tetapi selain dari ini, metode efektif apa lagi yang ada? Petir bumi iblis di sini mengganggu indera energi spiritual kita, jadi kita tidak bisa mencari lebih jauh. Nine Nether berkata tanpa daya, jika kita dapat memblokir gangguan yang datang dari Demonic Earth Lightning, hanya dengan begitu pencarian kita dapat menjadi lebih mudah. Nine Nether hanya dengan santai mengucapkan kata-kata itu. Petir bumi iblis di sini sangat kejam dan dipenuhi dengan karakteristik ofensif, jadi dipenuhi dengan penolakan terhadap benda asing. Dengan kekuatan mereka, mustahil bagi mereka untuk memblokirnya. Mendengar kata-katanya, Mu Chen mengerutkan alisnya. Memang, seperti yang dikatakan Nine Nether sebelumnya, hanya ada satu cara bagi mereka untuk mencari Nether Demon Heart Lightning di tempat semacam ini, menggunakan Demonic Earth Lightning sebagai media. Namun, bagaimana petir bumi iblis, yang dipenuhi dengan karakteristik ofensif, bersedia digunakan oleh mereka? Itu adalah pertanyaan yang perlu direnungkan. Melihat Mu Chen jatuh ke dalam pikirannya, Nine Nether tidak mengganggunya, karena dia benar-benar tidak punya metode lain. Setelah terdiam beberapa saat, Mu Chen berkata, saya akan mencoba menggunakan fisik Dewa Petir. Menyelesaikan kata-katanya, penghalang energi spiritual di sekitarnya memudar.
Tubuhnya dengan cepat berubah menjadi kilat yang menyilaukan saat petir bumi iblis bertiup ke tubuhnya. Ledakan, ledakan, tapi kali ini, ide Mu Chen juga gagal. Karena petir bumi iblis tidak menunjukkan tanda-tanda berubah lembut karena energi petir yang berasal dari tubuhnya. Getaran keras dari petir bumi iblis menghantam tubuhnya dengan keras. Bahkan dengan kekuatan tubuhnya saat ini, Mu Chen masih merasakan ki dan darah di tubuhnya terganggu. Menonton dari samping, Nine Nether segera menggunakan Undying Flames-nya untuk menjaga Mu Chen dan berkata dengan alisnya sedikit mengernyit, "Tidak, bahkan jika kamu telah mengembangkan fisik Dewa Petir, itu tidak berarti bahwa kamu dapat meniadakan semua energi petir." Petik 2. Ada segala macam energi petir di dunia ini dan mereka memiliki atribut yang berbeda juga. Jadi Mu Chen jelas tidak bisa bergantung pada fisik Dewa Petir untuk meniadakan kerusakan yang disebabkan oleh energi petir. Mu Chen tersenyum pahit, niatnya sebelumnya adalah menggunakan fisik Dewa Petir dengan harapan setidaknya bisa mengurangi karakteristik ofensif yang berasal dari petir bumi iblis. Tapi dari kelihatannya sekarang, ini hanya dia yang terlibat dalam fantasinya. Bahkan fisik Dewa Petir tidak berguna. Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri dengan alisnya terkunci rapat. Setelah beberapa saat kemudian, sebuah ide muncul di benaknya saat dia mengingat bahwa Divine Art yang telah dia kembangkan di masa lalu tetapi jarang digunakan. Seni pengendalian petir. Saat itu, di Akademi Spiritual Surga Utara, Naga Laut Utara telah memberikan seni surgawi kepadanya. Itu adalah seni surgawi yang agak istimewa. Dikatakan bahwa itu dapat berkomunikasi dengan setiap energi petir di dunia, dan secara langsung menarik petir dari surga. Tapi Divine Art ini sangat terbatas dalam penggunaan pertempuran, jadi Mu Chen jarang menggunakannya. Tapi sekarang, tampaknya itu bisa menyelesaikan situasi putus asanya. "Saya akan mencoba lagi," Mu Chen berkata kepada Nine Nether saat dia dengan cepat duduk dengan mata tertutup. Tangannya dengan cepat membentuk segel misterius saat memperbaiki posisinya, seperti seorang biksu tua yang sedang bermeditasi. Seiring dengan hati Mu Chen berangsur-angsur menjadi tenang, pikirannya diam-diam menyebar dan dengan hati-hati mencoba untuk bersentuhan dengan petir bumi iblis. Riak aneh datang dari niat Mu Chen. Itu adalah seni pengendali petir. Riak-riak itu melambai dalam lingkaran saat menyebar. Setelah itu, pemandangan aneh berangsur-angsur muncul. Petir bumi iblis yang kejam yang awalnya berfluktuasi di sekitar mereka berdua secara bertahap menjadi tenang. Nine Nether juga menonton adegan ini dengan kaget. Orang itu benar-benar berhasil. Mata tertutup rapat Mu Chen perlahan terbuka saat ini, tatapannya juga dipenuhi dengan kejutan yang menyenangkan. Seni pengontrol petir sangat ajaib sehingga melampaui harapannya. Meskipun dia tidak bisa tiba-tiba mengendalikan petir bumi iblis di sini, itu setidaknya memberinya beberapa kemampuan komunikasi. Paling tidak, petir bumi iblis tidak lagi menolak dan melepaskan serangan kekerasan pada mereka. Selanjutnya, dia harus menggunakan Demonic Earth Lightning sebagai media dan mengendalikannya dengan niatnya untuk mencari dengan kecepatan yang tak terbayangkan di lautan yang menakutkan ini. Mu Chen menutup matanya lagi saat niatnya diam-diam melekat pada petir bumi iblis dan dengan cepat menyebar. Nine Nether berdiri di samping Mu Chen, membuatnya terlindungi. Meskipun penyebaran niat tidak terlihat oleh mata, dia bisa merasakan sesuatu menyebar di lautan petir seperti seberkas cahaya yang melesat melintasi cakrawala. Saat niat itu tersapu, guntur terus-menerus meraung. Tapi untungnya, Demonic Earth Lightning tidak akan menyerang niat Mu Chen karena Lightning Controlling Art. Jika tidak, niatnya yang lemah dan lemah akan lama dihancurkan oleh petir bumi iblis yang kejam. Adegan yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat muncul di benak Mu Chen tetapi masih gelap gulita. Tidak ada fluktuasi abnormal, tapi Mu Chen tidak cemas. Dia memadatkan niatnya dan terus mencari. Waktu perlahan berlalu dalam proses pencarian. Pencarian semacam ini sangat kering dan membosankan, tetapi Mu Chen tidak bersantai sedikit pun saat dia dengan hati-hati membedakan fluktuasi yang datang dalam upaya untuk mencari targetnya yang tersembunyi jauh di lautan petir. Namun, masih belum ada hasil. Suatu hari, 2 hari, 4 hari. Seiring waktu berlalu, 4 hari telah berlalu dalam sekejap mata. Selama 4 hari ini, sosok Mu Chen seperti patung batu tanpa gerakan apapun, matanya yang tertutup rapat tidak terbuka sekalipun. Dan Nine Nether juga diam-diam menjaga di sampingnya selama 4 hari. Tapi seiring berjalannya waktu, tinjunya diam-diam mengepal. Mungkinkah mereka masih tidak dapat menemukan Nether Demon Heart Lightning bahkan dengan ini?
Dia menoleh sedikit dan menatap wajah tampan pemuda yang matanya terpejam. Wajah itu telah melepaskan tampilan awal muda dan lembut, dan secara bertahap mulai menunjukkan garis-garis halus dari tekad yang teguh. Bibirnya yang terkatup rapat masih sekeras itu. Mendesah. 9 Neter dengan lembut menghela nafas. Desahannya memasuki telinga Mu Chen, yang menyebabkan sosoknya gemetar saat noda kegembiraan tiba-tiba muncul di wajahnya yang tegang. Karena saat niatnya terbentang, dia akhirnya merasakan beberapa fluktuasi yang tidak normal. Lebih jauh lagi, dia bisa merasakan bahwa itu berada di area yang bahkan tidak berani didekati oleh Demonic Earth Lightning, seolah-olah mereka takut akan hal itu. Gemuruh. Tapi saat Mu Chen meneteskan air liur di wilayah misterius itu, ada raungan guntur yang terdengar seperti lolongan hantu yang tiba-tiba bergema di dalam hatinya. Tubuhnya tersentak dan wajahnya menjadi pucat, semua niatnya benar-benar hancur. Tetapi pada saat sebelum niatnya hancur, dia samar-samar melihat sebuah tablet batu compang camping di kegelapan. Mu Chen tiba-tiba membuka matanya saat keringat dingin menetes dari dahinya. Dia memegang dadanya saat pikiran kompleks dengan panik melonjak di benaknya. Bahkan energi spiritual di tubuhnya menunjukkan tanda-tanda lepas kendali. Tangan sedingin es diletakkan di punggungnya saat energi spiritual yang lembut dengan cepat mengalir masuk, menekan energi spiritual di tubuhnya yang menjadi tidak terkendali. Apa itu? Nine Neter bertanya dengan gugup. Mu Chen terengah-engah 2 kali sebelum melihat wajah 9 Neter, yang memiliki beberapa kekhawatiran di atasnya. Dia menyeringai. Senyumnya dipenuhi dengan kegembiraan. Menemukannya. Bab 730 Kitab Suci Hati Iblis Tertinggi. Kau menemukannya. Mendengar kata-katanya, kemegahan kejutan yang menyenangkan menyilaukan mata Nine Neter. Tak lama setelah itu, dia merasa sedikit tidak percaya karena itu adalah sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh Sekte Petir Iblis bahkan setelah bertahun-tahun, dan Mu Chen hanya menggunakan 4 hari untuk menemukan fluktuasi dari Nether Demon Heart Lightning. Seharusnya tidak salah. Mu Chen juga menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat saat dia menundukkan kepalanya ke tangannya sendiri dan berkata dengan ekspresi muram, tapi Nether Demon Heart Lightning benar-benar sombong. Hanya gelombang suara petir saja yang membuatku kehilangan diriku sendiri. Petir hati setan Nether adalah salah satu petir paling aneh di dunia. Tidak hanya ganas seperti energi petir lainnya, tetapi kemampuan ofensifnya juga merupakan suara guntur, lightning burst, kata Nine Nether. Petir meledak. Mu Chen menyipitkan matanya. Petir hati setan Nether dapat mengabaikan sebagian besar pertahanan. Itu lahir dari hati, sehingga akan langsung muncul di hati seseorang. Lightning burst akan menyebabkan gangguan pada pikiran seseorang, memungkinkan iblis jantung untuk bangkit. Sedemikian rupa sehingga orang tersebut tidak akan mampu mengendalikan energi spiritual mereka sendiri, atau bahkan menderita serangan balasan dari energi spiritual mereka sendiri dan mati. Ekspresi Nine Nether juga sedikit serius. Jelas, dia takut pada Nether Demon Heart Lightning. Itu adalah serangan yang sulit untuk dipertahankan. Wajah Mu Chen dipenuhi dengan keheranan. Bukankah itu berarti bahwa tidak peduli seberapa kuat tubuh fisiknya, Nether Demon Heart Lightning dapat mengabaikan pertahanan tubuh fisik? Tidak heran energi aneh seperti itu bisa disamakan dengan Undying Flames. Memikirkannya di sini, minatnya pada Nether Demon Heart Lightning tumbuh. Ayo pergi, aku juga ingin melihat Nether Demon Heart Lightning yang legendaris. 9 Nether tersenyum manis. Ketertarikannya yang besar pada Nether Demon Heart Lightning sudah jelas. Mu Chen menganggukkan kepalanya dan mengulurkan tangannya ke arah Nine Nether, yang siap untuk bergerak. Nine Nether mengarahkan matanya yang ramping dengan keraguan, tetapi wajahnya dipenuhi dengan senyum. Apa, Little Mu Chen? Anda ingin mengambil keuntungan dari kakak ini? Petik 2. Sudut bibir Mu Chen berkedut saat dia tak berdaya berkata, petir bumi iblis di wilayah ini sangat ganas. Jika kamu terburu-buru masuk secara sembrono, kamu mungkin menderita serangan dari mereka, dan aku bisa menggunakan seni pengontrol petir untuk menghindarinya. Betulkah? Bibir kemerahan Nine Nether terangkat dengan lembut saat dia tersenyum. Dia mengulurkan tangannya dan meletakkannya di atas tangan Mu Chen. Kalau begitu aku akan mempercayaimu sekali ini. Saya tidak berpikir Anda memiliki keberanian, lagian. Petik 2. Mu Chen memegang tangan yang hangat dan ramping. Setelah itu, dia mengerahkan kekuatan di lengannya dan menarik gadis ramping dan lembut itu ke pelukannya. Lengannya memeluk pinggangnya saat aroma bertiup ketika tubuhnya bersentuhan dengan tubuh hangatnya. Menabrak pelukan Mu Chen, 9 Nether tertangkap sedikit tidak siap.
Tapi sebelum dia bisa berjuang dengan refleks, suara Mu Chen bergema di telinganya, "Jangan bergerak." Setelah berbicara, energi spiritual melonjak dari tubuhnya dan menyelimuti mereka berdua. Mu Chen mengetuk kakinya dan mereka berubah menjadi seberkas cahaya, dengan cepat terbang menuju kedalaman jurang maut. Petir bumi iblis yang kejam dengan cepat terbang melewati mereka berdua. Merasakan kehangatan dari kontak tubuh mereka, bahkan seseorang dengan ketenangan Nine Nether merasakan pipinya menjadi panas saat dia memelototi Mu Chen. Merasakan tatapan malu-malunya, Mu Chen hanya bisa tertawa kering saat dia meningkatkan kecepatannya. Garis cahaya terbang di lautan petir yang gelap gulita, petir bumi iblis di jalur mereka akan terbelah dengan sendirinya, menunjukkan jalur yang jelas. Menggunakan seni pengontrol petir, Mu Chen bisa datang dan pergi sesuai keinginannya di lautan petir ini. Tetapi meskipun jalan mereka jelas, setengah hari telah berlalu ketika Mu Chen mencapai area yang niatnya rasakan. Suara mendesing, garis cahaya yang terbang di lautan petir yang gelap dengan kecepatan secepat kilat mulai melambat. Cahaya spiritual berangsur-angsur memudar dan mengungkapkan sosok Mu Chen dan Nine Nether. Nine Nether dengan lembut meletakkan tangannya di dada Mu Chen dan mendorongnya selangkah, segera melepaskan diri dari cengkeramannya. "Bagaimana bisa ada orang sepertimu yang meninggalkanku setelah memanfaatkanku?" Mu Chen berkata, tampak marah. Nine Nether memutar matanya ke arahnya. Dia merasa itu lucu dan menjengkelkan pada saat bersamaan. Dia tidak memperhatikannya dan mengarahkan pandangannya ke depan, dan wajahnya segera berubah sedikit muram. Mu Chen juga menghentikan mood bermainnya dan mengarahkan pandangannya juga. Di depan adalah wilayah gelap gulita, wilayah kosong yang tampak seolah-olah tidak ada apa-apa di sana, namun tidak ada petir bumi iblis yang berani mendekat. Wilayah gelap gulita tampak seolah-olah itu adalah lubang kematian, itu menakutkan. "Petir hati setan Nether yang saya rasakan ada di sini," Mu Chen berkata dengan suara yang dalam. Meskipun sepi di sini, dia secara tak terkendali membuat tubuhnya tegang tanpa mengetahui alasannya. Itu karena tubuhnya telah merasakan bahaya, jadi secara refleks berubah menjadi mode defensif. Nine Nether dengan lembut menganggukkan kepalanya. Keduanya bertukar pandang dan dengan lembut menganggukkan kepala mereka, sebelum mereka berdua melangkah keluar pada saat yang bersamaan. Mereka berjalan keluar dari lautan petir dan melangkah langsung ke kehampaan yang gelap gulita. Tidak ada suara apapun saat mereka berdua dengan hati-hati bergerak maju. Kira-kira beberapa menit kemudian, Nine Nether tiba-tiba menyipitkan matanya. Sebelum dia bahkan bisa mengatakan apa-apa, raungan aneh guntur yang terdengar seperti lolongan hantu tiba-tiba bergema di dalam dirinya dan hati Mu Chen. Ledakan, kedua tubuh mereka langsung menjadi kaku. Terutama Mu Chen, dia memiliki pembuluh darah yang merayap di wajahnya. Wajahnya yang awalnya tampan terlihat sangat buas sekarang. Raungan gemuruh yang aneh itu terdengar dari lubuk hatinya. Saat raungan gemuruh berfluktuasi, itu langsung membuatnya kehilangan kendali atas energi spiritual di tubuhnya. Jika bukan karena dia memiliki fondasi yang kuat, dia akan kehilangan kendali sejak lama. Tapi meski begitu, dia tidak bisa bergerak sekarang, seolah-olah dia telah kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Tepat ketika Mu Chen mencoba yang terbaik untuk bertahan melawan gemuruh-gemuruh jauh di dalam hatinya, Nine Nether, yang berdiri di depannya, telah menegangkan tubuhnya, sebelum bersantai, sedikit demi sedikit. Api ungu dengan cepat menyala dan menyelimutinya. Tangannya yang berkobar dengan api ungu memegang tangan Mu Chen. Api ungu menyapu dan mengalir ke tubuhnya saat suara api yang menyala-nyala mulai menutupi raungan yang menggelegar. Mu Chen secara bertahap memulihkan tubuhnya. Nine Nether sedikit menoleh, memperlihatkan wajahnya dengan pipi runcing dan adil, gunakan api abadi untuk bertahan. Mu Chen mengangguk. Laut berdaulatnya berguling dan saat energi spiritual melonjak, untaian api abadi merembes keluar. Meskipun unding flames-nya tidak sekuat milik Nine Nether, itu sudah cukup untuk mempertahankan tubuhnya. Keduanya maju lebih jauh dan dengan setiap langkah yang mereka ambil, akan ada raungan gemuruh yang tiba-tiba berdering dari lubuk hati mereka. Namun, mereka telah membawa penjaga mereka, dan selain kekuatan api abadi, langkah mereka lambat, tetapi mereka masih berhasil maju, selangkah demi selangkah. Mu Chen diam-diam menghitung dalam hatinya. Ketika raungan gemuruh terdengar untuk ke-1000 kalinya, dia akhirnya merasakan bahwa Nine Nether, yang berjalan di depan, telah berhenti, sehingga menyebabkan dia berhenti juga. Dia mengangkat wajahnya, yang sedikit pucat saat ini, dan melihat ke depan, yang menyebabkan dia segera menyipitkan matanya.
Di depan adalah wilayah yang sangat gelap gulita. Sepertinya ada cahaya aneh yang samar-samar muncul di kegelapan, memberikan kilau abu-abu kusam. Sepertinya tidak ada apa-apa dalam kilau abu-abu kusam itu, tapi Mu Chen merasakan fluktuasi yang menakutkan. Pasti ada sesuatu di sana. Hanya saja dia tidak bisa melihatnya dengan matanya. Petir hati setan Nether tidak memiliki bentuk dan bentuk, kata Nine Nether dengan lembut. Tubuhnya sudah tegang sekarang saat api abadi berkobar. Dia menatap tempat abu-abu kusam dan suaranya berangsur-angsur menjadi dingin. Petir hati iblis Nether tepat di depan matamu. Mu Chen tiba-tiba menyipitkan matanya saat dia melihat area itu. Api ungu muncul di matanya dan, setelah itu, distorsi tampak muncul di ruang abu-abu kusam. Samar-samar, dia melihat ular piton raksasa berukuran sekitar 1000 kaki melingkar di lokasi itu. Tatapannya yang menakutkan tanpa ekspresi apapun menatapnya dengan dingin. Mendesis. Itu perlahan-lahan menjentikkan lidahnya saat suara aneh datang darinya, seolah-olah itu adalah lagu kematian. Ini adalah petir hati iblis Nether. Mu Chen menghirup seteguk udara dingin. Dia tidak pernah berpikir bahwa Nether Demon Heart Lightning akan berubah menjadi bentuk ular. Sepertinya itu tidak bisa diremehkan, bahkan dia tidak tahu apakah dia bisa menaklukkannya dengan bantuan Nine Nether. Tepat ketika Mu Chen sedang melihat Nether Demon Heart Lightning yang tidak berwujud, tatapannya tiba-tiba pindah ke bagian belakang piton. Saat cahaya abu-abu melonjak, ada tablet rusak yang terlihat samar-samar. Apa itu? Mu Chen bertanya ke arah 9 Nether. Nine Nether juga mengarahkan pandangannya dan sedikit mengerutkan alisnya. Memusatkan pandangannya, dia melihat cahaya beredar di tablet yang rusak, di mana beberapa kata primitif secara bertahap muncul. Sub, hati, kitab suci. Nine Nether mencoba dengan hati-hati mengidentifikasi kata-kata primitif itu dan setelah beberapa saat, tatapannya tiba-tiba menyempit saat dia bergumam, agak terkejut, itu sepertinya kitab suci hati iblis tertinggi. Kitab suci hati iblis tertinggi. Mu Chen tercengang. Itu adalah nama yang sombong, tapi dia tidak tahu apa itu. Pada zaman kuno, ada iblis yang sangat kuat dan ganas, yang dikenal sebagai Kaisar Petir Hati Iblis. Kembali pada tahun-tahun ketika dia berkeliaran di dunia 1000 besar, namanya terkenal. Ketika kesengsaraan dunia 1000 besar datang, entah berapa banyak ahli dari klan iblis yang jatuh di tangannya. Tetapi juga dalam kesengsaraan itulah dia menghilang. Saya tidak pernah berharap untuk melihat kitab suci hati iblis tertinggi ini di sini. Nine Nether berkata dengan heran. Tidak heran Nether Demon Heart Lightning muncul di sini. Saat itu, Nether Demon Heart Lightning adalah kekuatan Demon Heart Lightning Emperor. Oh, bisakah tempat ini menjadi kuburan bagi Kaisar Petir Hati Iblis? Mu Chen berkata dengan sedikit heran. Aku tidak yakin tentang itu. Nine Nether menggelengkan kepalanya ketika dia melihat tablet batu yang pecah. Dia bisa melihat bahwa kata-kata dari kitab suci hati iblis tertinggi di atasnya tidak lengkap. Kita akan tahu setelah berurusan dengan Nether Demon Heart Lightning ini. Nine Nether perlahan mengepalkan tinjunya erat-erat. Mu Chen dengan lembut menganggukkan kepalanya saat dia menatap piton inkorporeal. Tatapannya berangsur-angsur menjadi dingin. Dia telah mengerahkan upaya besar untuk datang ke sini. Jadi apapun yang terjadi, dia harus mendapatkan Nether Demon Heart Lightning hari ini.